Kami ya. Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibunya. Nah, Ibu nggak ada ini ya. Oke, kita lanjut kuliah kita ya. eh ini agak agak berat juga sih menang pembahasan hari ini. Jadi apa? Mudah-mudahan ini ya kuat ya. Teman-teman yang pada ini belum pada pulang ya. Apa namanya? Lebaran belum pulang. Nah, kita lihat hari ini adalah estimasi biaya dan pengenalan biaya pada keseluruhan biaya pada proyek gedung ya. Nah, contoh ini proyek gedung, nanti proyek apa infrastruktur gitu ya. Jadi sekarang kita coba lihat bagaimana sih melakukan estimasi ya, estimasi biaya gedung itu sendiri. Nah, ada berapa nih saya ngambil dari buku sih sebenarnya ya. Nanti buku teorinya itu memang berbeda dengan apa ya dari yang kita pelajarin gitu ya. Jadi memang ini saya ambil dari buku teori yang tebalnya lumayan gede sih sebenarnya ya. Jadi saya coba di sini saya nanti akan tampilkan jenis-jenis estimasi, model estimasi biaya, model CCE berdasarkan Permen PU ya nomor 22 tahun 2018. Itu juga klasifikasi bangunan negara dan proses CCE berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 pembiayaan pembangunan gedung dan studi kasus nanti ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa estimasi biaya proyek atau RAB kan bapak-bapak ya ketika apa proyeknya itu sudah jalan kan udah ada pakai RAB gitu ya. Nah, itu apa itu gunanya itu? Itu adalah sebagai pedoman gitu ya. Jadi pedoman di dalam melakukannya karena RAB itu rencana anggaran biaya ya. Jadi ada dua gini ya, dari sisi owner maupun sisi kontraktor. Kalau sisi kontraktor kan harganya harga dari kontrak gitu ya, tinggal dia masukkan. Tapi kalau dari sisi owner untuk melakukan harga itu kan dia harus membuat RAB gitu ya, supaya dia akan tawarkan itu berapa. Nah, tentu ketika di dalam melakukan RAB ini penting akurasi ya gitu ya. Nah, akurasinya ini yang berdasarkan bagaimana. Nah, kalau umpamanya ya estimator ini dia harus tahu gitu ya, tidak bisa berdasarkan apa ya, hanya textbook gitu ya. Dia harus pernah mengalami gitu. Jadi memang estimator itu dia harus punya pengalaman gitu ya di lapangan. Bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaan gitu ya. Katakanlah untuk bikin pondasi gitu ya. Dalam pondasi berapa luas, berapa orang yang dibutuhkan di situ, apa-apa aja yang dilakukan, apa-apa aja alatnya, dan berapa lama. Nah itu harus dia punya di pikiran gitu ya. Dia harus punya apa namanya itu ada di dalam pikirannya gitu ya. Tapi kalau dia belum pernah ngalami, susah. Paling dia baca buku gitu ya. Baca buku, di bukunya itu berapa luasnya, sekian ininya, dilihat gambarnya, dia bisa dapat itu. Nah itu bisa didapat. Jadi apa akurasi itu memang bergantung pada pengalaman ya, experience dari estimator itu sendiri. Jadi biasanya estimator itu diambil dari orang-orang berpengalaman ya, yang mungkin ya, yang dia sudah tidak kuat lagi di lapangan gitu ya, tapi punya analitis yang bagus, dia ditarik ke kantor dia, ditarik ke kantor sebagai estimator gitu ya. Dia bisa apa namanya itu, kadang-kadang ada orang ya yang secara psikolog gitu ya memang ada orang yang senang di luar, ada yang senang di dalam kantor gitu ya. Saya dulu termasuk orang yang senang di luar dulu saya. Waktu saya pas masuk di psikolog itu, saya di tes itu, saya adalah orang yang senang di luar. Jadi saya di proyek terus dulu sampai kulit saya hitam. Tapi setelah lama-lama saya mulai banyak belajar gitu ya, banyak belajar. Akhirnya saya jadi di kantor gitu ya. Akhirnya saya lebih banyak konseptor jadinya. Nah itu tergantung gitu ya. Jadi ada masanya nantinya. Ketika dites lagi sama psikolog lagi, oh orangnya sudah mulai berubah nih. Jadi eh, hal-hal ini bisa disesuaikan ya sama karakter seseorang gitu ya. Karakter seseorang yang senang dia di dalam kantor sebagai di office, dia bisa apa? Bisa dia duanya. Jadi kadang-kadang di office, kadang-kadang ke lapangan. Dia bisa ke lapangan tuh ngecek situasi gitu ya. Berapa dia harganya itu. Dia kadang-kadang mengamatin gitu ya. Supaya semakin akurat dia punya apa namanya baik kontraktor maupun owner ya. Kalau owner itu kan dia nggak punya, dia pasti punya konsultan gitu ya. Hasil dari konsultan dia dapat. Dia nggak owner itu nggak jarang yang punya
dia bisa ngitung. Jadi kok panggil konsultan untuk menghitung gitu ya. Nah, kok tapi kalau di kontraktor itu kan harus punya gitu ya, harus punya estimator yang ketika dia melakukan apa namanya bidding itu, nah setelah menang dia, dia itu juga dia kan bukan dia lagi yang ngerjain pada saat di lapangan gitu ya, orang yang berbeda ketika. Jadi orang ketika mau bidding itu adalah orang yang pada saat dia menghitung gitu ya. Nah orang yang menghitung ini belum tentu dia ke lapangan di proyek gitu ya. Jadi dia bisa jadi orang yang berbeda. Nah nanti orang berbeda ini menghitung lagi estimasinya. Nah itu kayak gitu ya. Nah fungsi dari estimasi biaya itu dalam unit konstruksi itu apa sih itu ya? Yaitu tentu kan gini, biaya proyek itu kan tidak bisa harga mati gitu ya. Dia itu adalah perkiraan gitu ya. Jadi diperkirakan, jadi tidak ada estimasi itu harganya 100% sama persis itu nggak ada. Dia namanya perkiraan. Jadi dapat mempengaruhi ya apa nah, perkiraan biaya yang ada di dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu bisa melihat aliran dana gitu ya. Jadi contohnya bisa harus cash flow-nya ya. Seorang estimator juga harus bisa kapan dia dibayar, kapan dia menagih gitu ya. Jadi nah di cash flow-nya itu harus muncul tuh cara juga menghitung. Jadi bukan hanya dihitungnya aja tapi juga menghitung cash flow-nya. Jadi seorang estimator itu biaya yang masuk berapa, biaya yang keluar berapa gitu ya. Jadi harus dihitung. Juga untuk kompetensi ya pada saat penawaran. Nah, ini juga pada saat penawaran itu si estimator ini juga penting. Jadi dia biasanya eh, dia harus tahu persis gitu ya berapa sih yang harus dihitung gitu ya buat buat apa namanya eh, buat nanti penawaran gitu ya. Nah, di penawaran ini estimator yang berpegang peranan. Nah, fungsi dari estimasi biaya itu apa? Yaitu adalah melihat apakah perkiraan biaya konstruksi dapat terpenuhi dengan biaya yang ada. Jadi harus dia bisa cek gitu ya. Katakanlah sebagai kontraktor gitu ya. Sebagai kontraktor biaya yang disiapkan itu berapa. Nah, sekarang itu kondisi kontraktor kan beda-beda gitu ya. Jadi keuangannya itu ada yang dari pusat, ada yang dia kelola sendiri gitu ya. Nah, itu berbeda-beda. Ada yang kontraktor yang nanti dapat biayanya itu dari pusat. Yaitu namanya istilahnya itu supply chain management gitu ya. Dari supply chain management dari pusat, nanti dari pusat nanti biayanya untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, untuk biaya-biaya apa seperti material itu diambil dari pusat, bisa juga kayak gitu. Juga nanti melihat mengatur aliran dana ya, bagian konstruksi dan juga ini tadi. Nah, life cycle project itu ini ada bagian ya. Jadi kita bisa lihat di sini gitu ya, dari mulainya inisiasi gini ya. Inisiasi ini kan udah mulai pada saat FS ini ya kan. Baru mulai FS dihitung, baru mulai rencanakan gitu ya. Rencanakan, rencana. Ini pra FS ini bisa pra FS, bisa jadi FS gitu ya. Nah, preliminary design bisa disebut dengan kalau di apa? Bisa di kalau di apa? Di EPC bisa disebut FEED gitu ya. Atau bisa juga basic design. Nah, detail engine design ini baru dia DED gitu ya, DED, detail engineering. Nah, procurement dan konstruksi, baru project delivery gitu ya. Ini pengadaan, bidding, mulai sini baru mendeliver proyek. Nah, inilah jenis-jenis estimasi. Dan setiap ini estimasi ini berbeda-beda ini ya. Biasanya ini lebih apa namanya? Kalau kita lihat ini ya, harganya ini pra FS, ke FS, ke BD, ke DED. Nah, ini biasanya gini nih, lebih besar ini lebih besar ini lebih besar ini gitu ya. Nah, ini yang apa namanya biasanya karena kalau harga apa pra FS ini biasanya harganya besar banget gitu ya. Nah, FS-nya itu katakanlah ini 120. Nah, ini bisa jadi mungkin 115 gitu ya. Mungkin ini jadi 112. Nah, ini jadi 100. Contohnya gitu. Biasanya harganya semakin detail, semakin lebih lebih detail justru semakin harusnya lebih harganya itu bisa lebih kecil gitu ya.
Karena ada value engineering yang harus diterapkan di sini supaya berfungsi nih DED-nya gitu ya. Nah, ini yang bisa dicek semua dari segi apa sisi sisi tipe struktur, sisi apa segala macam dan inilah dihitung gitu ya. Jadi dari segi harga juga dari life cycle ini pasti apa namanya karena ini sangat detail dan ini dia diberlakukan value engineering, harganya bisa menjadi lebih kecil gitu. Karena ini harga per AFS ini biasanya sangat sangat general ya. Baru AFS ini juga general dan ini udah mulai desainnya tapi belum menghitung secara detail, hanya secara kualitatif dia di sini. Jadi, oh, contohnya gedung perluasan berapa, nah, nanti akan muncul tulangannya berapa gitu ya. Jadi, tapi kalau ini udah dihitung tulangannya persisnya berapa gitu ya. Pak Lukas, izin tanya Pak. Ya, Saya pernah nemuin project itu, FS-nya itu beda jauh sama basic design cost. Misalnya FS-nya itu dia bikinnya 5 tahun yang lalu. Sedangkan basic desainnya itu lama, bertahun-tahun. Kan kita pernah belajar ya Pak, kalau misalnya desainnya lama tuh manage risk-nya semakin bagus. Nah, tapi kenyataannya pas FS-nya jadi lebih kecil daripada basic desainnya, itu dari pihak manajemennya tuh diminta ini revisi FS. Itu sebenarnya wajib nggak sih Pak kalau revisi FS gitu? nah ini EPS ini biasanya di awal ya, Mm-mm. untuk mendapatkan bisnis plan ini biasanya ya. Iya. Jadi, jadi gunanya ini adalah untuk mendapatkan bisnis plan, artinya awal-awal apa suatu proyek itu visible apa atau tidak. Jadi gunanya cuma di sini aja. Nanti setelah bisnis plan-nya muncul gitu ya, bisnis plan itu semuanya ya, bukan hanya biaya konstruksinya, tapi pengembaliannya atau apa itu harus dihitung di sini. Nah, nanti ini kan biasanya besar kan, angkanya itu karena dia, tapi kalau umpamanya ini lebih apa ininya lebih besar dari FS gitu ya dari FS ini lebih besar dari FS ini berarti apa namanya apa bisnis plan-nya menjadi pertanyaan nih ya kan. Apa bisa menguntungkan lagi apa tidak gitu ya karena di sini Ah, aja sudah dikunci jadi ketika ini digede ya semakin dia makin rugi. Nah itu prinsip dasarnya gitu kalau umpamanya di sini ternyata ini berarti harus apa namanya susah merubah awal lagi gitu ya. Nah, contoh ini mungkin ini ada tahun T ya, T sama dengan nol ya sekarang ya. Jadi ini mungkin T sama dengan -5 gitu ya. Mau baik tadi kasus Bapak ya. iya, iya. Nah, Itu. pada saat 5 tahun lalu dihitung nih, sekarang di sini. Apakah T ini sekarang, T -5 ini masih relevan nggak dengan harga sekarang ini ya? Ya kan gitu. Kalau dari enggak sih, kalau harga mah Pak. Terus udah gitu alasannya karena dari pihak BISDEV-nya itu dia pengen cari investor baru. Nah, dia pengen mengupdate FS itu, tapi dia dasarnya untuk biaya konstruksinya pakai biaya konstruksi dari basic design. Waktu itu sih, makanya kita sempat tanya waktu bukannya mah kalau FS itu ada perhitungannya sendiri ya terkait apa namanya estimasi konstruksinya misalnya pakai rasio atau pakai apa gitu. Sedangkan kalau basic design di compare sama FS-nya mereka ya pasti beda Pak seperti itu. Sedangkan kalau basic design kan ke depannya bakal ada desain development lagi seperti itu sih. Iya, Pertanyaan iya. saya itu sih kemarin ke manajemennya apa maksudnya kalau misalnya tujuannya emang cari investor, apakah itu wajib di-update dan update-nya itu apakah mengacu ke perhitungan estimator dari basic design atau enggak? Nah, iya, saya tahu ya. Jadi ketika ini mau dirubah, boleh-boleh aja, tapi nanti bisnis plan-nya juga harus berubah. Bisnis plan-nya sih sama, Pak. Nah, Eh, ya karena itu gimana sama, karena di sini udah dirubah angkanya, FS-nya kan dirubah iya. nih. Nah, ini kan udah nggak bisa, jadi dia harus berubah. Makanya yang ini dilakukan lagi perubahan nih, perubahan bisnis plan gitu kan. Karena Hmm. kalau perubahan bisnis plan ini boleh aja sih sebenarnya nggak ada masalah selama itu. Tapi kan ini harus persetujuan nih, harus pegangan, jangan bisnis plan-nya terlalu banyak gitu ya, satu atau dua itu harus dipegang. Nah, kalau mengambil angkanya karena ini udah terlalu lama gitu ya,
Diambil mungkin angka udah pernah dihitung ini basic design ini jadi ini lagi bisa bisa juga nggak ada tapi yang ini jadi perubahan bisnis plan lari ke sini gitu ya. Jadi ketika nanti T0-nya ini T0-nya ini dihitung lagi nih bisnis plan-nya lagi, basic design lagi, basic Iya, desainnya lagi gitu ya. Basic design dengan harga di T sama dengan nol gitu ya. Mungkin apa namanya harga materialnya itu kan udah berubah gitu ya apa yang harus dilakukan mungkin dihitung lagi nih jadi dihitung lagi materialnya yang sesuai dengan harga. Karena mungkin ini T minus 3 kalian T katakanlah T minus 3 mm-mm. nih kan contohnya gitu ini kan udah berubah nih 3 tahun lalu gitu ya. Nah ini harus Iya. harus dirubah nih BP BP apa bisnis plan satu dengan bisnis plan kedua. Nah ini mau pakai yang mana gini jadi harus ada jangan terlalu banyak juga gitu ya kalau mau ini ya ini. Gak ada masalah sih sebenarnya ini tetap dipertahankan biasanya itu bisnis plan di awal itu suka dipertahankan itu supaya dia sebagai acuan Berarti nantinya. untuk biaya FS konstruksinya mengacu ke basic design itu eh, boleh-boleh aja berarti ya Pak. Soalnya kan kalau dari kita kan Boleh, ibarat kayak udah lintas divisi nih kayak gitu. Maksudnya kayak boleh, tapi ya eh, tadi harus dirubah lagi nih bisnis plan-nya dia. ya, Bisnis plan-nya ini jadi berubah lagi. Mungkin pendapatan revenue-nya ini berbeda lagi kan, revenue-nya iya ya benar. kan. Tapi ini kan ini cost-nya nih. Cost-nya kan apa-apa aja. Cost-nya itu termasuk biaya 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 konstruksinya kan dari ambil dari biaya sini gitu ya. Bisa Hmm, aja, nggak ada masalah. Cuman nanti akan berbeda nantinya angkanya ini dengan angkanya ini. Nanti di sini, Oke. nanti di sini ketika T sama dengan nol dihitung lagi basic desainnya, gitu kan. Nanti ketika mau anu lagi, baru dihitung lagi DD karena sudah lama gitu ya. Bisa aja nih, jadi Mm-mm. DD terakhir gitu ya, gitu. Atau dia langsung DD juga nggak masalah. Tapi biasanya ya basic design apa bisnis plan ini harus persetujuan direksi nih. Iya Pak, karena direksi yang nyuruh sih Pak Iya, makanya kalau setuju kemarin. direksi nggak ada masalah. Jadi direksi yang harus persetujuan direksi gitu karena dia pegang risiko ya. Risikonya itu dia harus liatin dulu gitu ya. Kalau dia pegang nanti dia akan tanda tangan nih bisnis plan kedua, direksi tanda tangan lagi gitu kan. Nanti ini tanda tangan pertama ini yang mungkin harus dirubah lagi gitu ya. Bisnis Iya. plan pertama, bisnis plan kedua ini tanda tangan beliau, nanti direksi tanda tangan lagi. Nah, nanti diulang lagi sama dia supaya risikonya semakin apa kelihatan gitu ya. Kalau ini risikonya terlalu jauh, dia terlalu ini ya karena jarak antara dia pelaksanaannya itu dengan jarak antara apa namanya itu pekerjaan itu terlalu jauh gitu ya. Jadi Mm-mm. mungkin itu yang menjadi apa hasilnya itu apa ya, datanya nggak akurat gitu ya. Iya Pak. Boleh aja. Jadi semakin akurat datanya kan semakin bagus. Jadi bisa jadi pakai nanti karena ini sudah pernah dihitung tapi beda gitu ya. Tapi nanti ini bisa langsung DED juga bisa gitu ya. Ketika ini dihitung, ya kan? Ini Iya berubah, bisa. tapi lebih bagus hasilnya biasanya. Hasilnya juga bisa Pak Lukas, ada ya. yang belum ada yang mau join belum di ACC Pak Lukas? Oh gitu ya, ntar ya. Ya, Oke. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, biasanya habis dari basic design tuh, kalau misalnya kita udah estimasi, kan muncul DD tuh. Terus kita hitung lagi nih, misal nih DD-nya itu detailnya jauh signifikan dari yang basic design. Biasanya nanti dari project manager tuh ini info ke tim desain untuk belum VE ya kan, kalau VE kan udah masuk konstruksi, di reduce ke desainer. Misalnya kalau spek ini eh, bisa meminimalisir dari budget sih kayak gitu. Jadinya kalau udah detail desain udah lebih di banyak di speknya lebih di ini sih Pak, cari yang lebih optimisasi Iya, benar gitu. gitu. Jadi semakin dia detail, semakin semua speknya juga lebih detail gitu ya. Jadi karena itu nanti bahan untuk apa dilakukan sama kontraktor kan gitu ya. Jadi Iya, sebagai shop drawingnya nanti DED-nya itu. Jadi supaya nggak banyak berubah, makanya DED itu dipegang sama owner dulu gitu ya. Supaya nanti ketika pelaksanaan shop drawingnya itu tidak banyak perubahan. Nanti kalau banyak perubahan DED, shop drawing kepada kontraktor, berarti kinerja dari si konsultan perencana itu
menjadi apa ya? Jadi kurang gitu ya. Tapi nggak ini juga gitu ya. Tapi di mana-mana semua apa jenis dari apa pelaksanaan itu kontraktor tuh akan mengajukan ini apa namanya desain ulang gitu ya. Selama itu disetujuin sama si owner nggak apa-apa. Tapi selama dia tidak setuju sama owner ya nggak boleh juga gitu. Hmm. Kadang-kadang sebegitu ini ya, ada owner yang sudah sangat percaya bahwa analisis dari perencanaan dia sudah benar gitu ya. Dia nggak mau rubah gitu ya. Jadi karena dia tahu kalau dia rubah dia masuk masuk jebakannya kontraktor gitu. Gitu ya. Kalau sudah sekali rubah udah masuk jebakan kontraktor dia tuh. Makanya Kalau ada pengalaman pengalaman kita Pak di developer malah kalau kayak misal konsultan struktur gitu ya Pak, dia kasih speknya tinggi-tinggi banget. Jadi dari kebetulan di tempat kita juga ada internal internal struktur engineer. Jadinya dia juga apa namanya review karena itu kayak rasio kan kita kadang-kadang ditanya rasio besinya berapa gitu kan. Itu jauh-jauh banget sih, nggak optimisasi banget dari si konsultan strukturnya sih Pak. Pengalaman nggak tahu ya, sekarang banyak yang begitu sih Pak kalau konsultan struktur. Kayak misalnya kemarin saya dapat gambar, eh, kan kalau misalnya FC mutu beton itu kan bervariasi ya sesuai dengan kebutuhan lah. Ini dia bikinnya tuh semuanya 40 40 MPa itu kan besar semua. Sedangkan kalau realisasinya aja misal ya paling anggapannya 30 35 lah, jarang yang 40 gitu sih Pak. Jadinya sekarang-sekarang nih justru dari konsultan tuh jadi speknya tinggi-tinggi semua gitu sih Pak. Kayak kurang sense of engineer-nya kurang gitu kalau bagi saya lihat sih. Gitu. ya Nggak tahu itu kalau mas ya di pihak benar. Jadi pemerintah saya nggak tahu deh. Gimana Pak? ini ya kadang-kadang gini ya memang ada benarnya gitu. Jadi ketika dia nggak mau ngambil risiko gitu ya. Jadi kayak apa namanya itu kenapa dia ngambil spek tinggi? Karena dia nggak mau ngambil risiko. Harusnya dia sebagai apa? Saya itu ya ambil konsultan itu biasanya konsultan yang sudah pengalaman jauh sekali gitu ya. Artinya dia sudah sampai di mana sih pengalaman. Tapi kalau masih pengalamannya masih apa? Saya nggak berani pakai gitu ya. Banyak konsultan itu ngitung dia sebenarnya konsultan basic design gitu ya. Tapi dia mengajukan sebagai konsultan DED gitu ya. Dia nggak berani masuk ke DED itu dia pasti akan speknya tinggi itu masalahnya. Karena dia juga tahu diri sih sebenarnya. Oh, Ya, kalau di kita biasanya satu konsultan dari basic design sampai forecon sih Pak. Kayak oh skematik jadi dari jadi satu gitu ya. iya dari tahap Oh, skematik terus tahap yang satu konsultan ya. iya Nah, nggak boleh skematik itu desain itu yang development. nggak boleh sebenarnya. Itu salah itu. Jadi Wah, gini, itu saya malah baru dengar kalau misalnya jadi gini, ini. ini kan kok basic design. Iya. ED itu kalau satu orang itu berbahaya. Artinya ini nggak boleh nih, nggak boleh sama nih. Ini orang yang berbeda nih. Saya pengalaman saya berapa kali saya nggak mau nyampur gitu ya. Itu Dan meskipun struktur juga dipisahin, Pak. sain pisah orang Oh, struktur basic karena dia apa kemampuan dia itu nggak bisa. Makanya dia bikin akhirnya dia konsultan basic design itu harusnya. Tapi ketika dia ED berbeda orang, dia harus punya lebih mahal harganya ya. Memang lah harganya konsultannya lebih mahal dan struktur-struktur alih-alih struktur itu udah pakar di lapangan dan juga pakar di ini ya. Jadi kalau yang ini masih belum lah ya, masih kita bisa lihat cara ngitungnya juga bisa kita lihat oh dia begini dia nah ini harus orang yang berbeda. Kalau dia orang yang bersama gitu ya, si A nih dia ngerjakan sini sama aja percuma mendingan basic design gitu ya. Karena dia nggak bisa mengubah otaknya gitu mindsetnya nggak bakalan dia bisa rubah gitu karena dia tetap aja di sini ke sini sama aja lagi balik gitu ya itu filosofinya saya waktu nggak pernah mau gitu ya jadi konsultan basic design seandainya pun saya lihat ada orang yang sama waktu ambil basic design ada orang saya nggak mau gitu ya saya waktu jadi owner saya nggak mau ambil dia gitu oh nggak bisa nih saya cek ininya pengalamannya wah saya nggak bisa masukkan harus orang yang ini di sini jadi yang ini harus ngerjain ini lebih pengalamannya lebih besar ya lebih besar ini pengalamannya ya pengalamannya
apa namanya keahliannya, skillnya juga semua dia lebih matang lah. Makanya untuk DD ini biasanya orang-orang yang sudah kalau struktur kayak siapa gitu ya, orang-orang ahli struktur lah di untuk gedung atau untuk jalan. Kalau saya orang struktur itu orang jalan itu Prof apa Jody gitu ya. Contohnya itu udah pakai DD itu udah pasti model DD. Dia nggak mau Prof Jody masuk ke basic design dia nggak mau. Dia juga nggak mau. Dia juga nggak mau. Dia juga kalau masuk ke sini dia ngabisin. Dia bilang kalau saya masuk ke sini saya ngapain di sini ngabisin waktu saya katanya. Dia juga nggak mau. Orang-orang biasanya juga punya kelasnya masing-masing ya. Kalau saya di jalan itu kan udah banyak sudah tahu tuh ya. Orang-orang konsultan itu orang-orang konsultan basic design yang mana konsultan DD itu yang siapa udah mereka udah misahin diri sendiri juga ketika ketika dia mau masuk sini orang yang sama tuh nah itu masalahnya bapak tuh jadinya kalau setinya orang yang sama pemikirannya juga nggak bakalan bisa atau PT yang sama gitu ya orang dan PT yang sama gitu ya PT yang sama gitu ya walaupun orang yang berbeda dia secara mindset itu sama aja gitu ya nggak bisa kalau saya sih ya saya nggak mau masukkan kayak gitu mungkin ada orang yang kepingin supaya lebih murah gitu ya artinya di Itu yang blended gitu ya. pertama. Biasanya kan Terus modelnya yang di kedua, blended gitu ya. Itu mahal, murah tapi hasilnya nggak memuaskan. tapi ya itu Pak, karena hasilnya nggak memuaskan, akhirnya kita juga sering ganti konsultan tuh pas di Nah makanya pertengahan. kalau boleh saran saya, Bapak cari konsultan BD sendiri. Iya, Nanti konsultan DD sendiri coba coba praktekkan itu gimana hasilnya. Jadi dia udah biarin aja. Nanti dia si konsultan DD itu akan mereview ini nantinya kan. Akan mereview ini dia endingnya masuk. endingnya endingnya kita ini juga sih Pak, rata-rata ganti konsultan pas di ED karena dia nggak perform pas di DD-nya kayak Iya, gitu. tapi kan rugi. Bapak rugi waktu, rugi biaya. Iya sih Pak, Dia sempat bidding nggak dua di kali kan. Pak Lukas, di sorry awal. Pak, motong ada teman yang belum bisa join, belum di approve Pak. Udah berdiana ya. Oke, oke. Oke ya, gitu. Jadi apa namanya? Itu bisa gitu ya. Jadi eh, kalau pengalaman saya itu harus orang yang dan berbeda dan perusahaan yang berbeda gitu ya. Karena klasifikasinya juga beda. Klasifikasi konsultannya juga ada beda gitu. Kayak kalau kalau umpamanya Arkonin gitu ya. Arkonin itu kan termasuk struktur ya. Nah, dia Iya, biasanya saya rata-rata dia pikirnya kan di juga. rata-rata kan dia di DED gitu ya. Kemarin kita juga baru SPK mereka sih Pak untuk pekerjaan geoteh infrastruktur geoteknik. Untuk gedung ya, untuk gedung mereka nguasain tuh Arkonin. Nah, itu Kemarin DD tuh. kontrak sama dia cuman khusus infra aja sih Pak, Ya. infrastruktur aja sih. DD-nya kan, DD-nya ya. Iya, karena jadinya gitu sih Pak, kayak Pak Lukas Iya, bilang. Jadi ujung-ujungnya kita juga ganti konsultan terus gara-gara ya. tidak Nggak bisa perform. optimasi, Iya, uh, nggak optimasinya itu. Makanya nggak harus optimasi cari kurang. orang-orang kayak yang itu ya. Kalau Wiratman itu kan dia larinya ke masih ke apa kadang-kadang dia masih kayak BD gitu ya. Iya, Basic design kalau ya. yang Jadi ya belum begitu sampai orang-orang yang sangat dalam itu. Contoh lah ya itu masih banyak konsultan-konsultan yang masih polanya itu yang masih perencanaan itu masih ke pola basic design gitu ya. Nah, itu dia masukkan ke orang yang biasa pola design, dia biasanya dia eh, ambil safety. iya, bisa. Safety artinya dibilang speknya tinggi kan, yaitu makanya dia nggak berani ngambil harganya yang seberapa gitu. Dia kasih umpamanya safety faktornya 1,8 gitu ya. Wah, itu kan mahal itu, ya kan? Mm-mm. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi orang yang sudah sangat ini, saya waktu itu ketemu sama orang yang konsultan memang benar DD. Dia kita kasih berani dia kasih dengan apa namanya angka yang bisa apa safety-nya itu sudah gila banget itu. Dia berani gitu ya. Gitu. Jadi harganya juga lebih ramping gitu kan. Dia bisa bikin land construction lagi kan. Hmm, Hmm. Land construction. Kalau orang itu kan susah ngambil land construction deh, karena dia lebih di lagi dalam lagi gitu. Oke, ada lagi. Iya, jadi, nah ini dia ya. Jadi tadi saya jelaskan sudah ya. Jadi preliminary estimasi awal, gitu ya.
Nah, feasibility itu memutuskan apa proyek lanjut atau tidak. Ini FS ini ya biasanya. Nah, viability dia itu hampir sama dengan apa namanya kelayakan. Nah, otorisasi estimasi biaya akhir yang mencakup perincian, metode konstruksi sudah muncul. Nah, itu baru ini otorisasi estimation. Nah, final budget estimation itu satu bentuk pemeriksaan biaya dari anggaran yang diusulkan. Itu biasanya DED ya. DED itu nanti engineering estimate lah dia ya nanti ya. Sebelum nanti muncul ke OE-nya, owner estimate-nya. Nah, ini masuk di control estimation kalau sudah mulai berjalan. Nanti katakan lagi nih ya, kan sering muncul ya apa tadi DED-nya nih. Ini biasanya DD bisa dianggap sebagai nanti kalau sudah mau ada ketika DD keluar ini jadi engineering estimate gitu ya. Jadi katakanlah nih DD-nya ini nanti 100 gitu ya. Nah, ini engineering estimate-nya 100. Nah, ketika ditawarkan di apa untuk mendapatkan OE, engineering estimate untuk ditawarkan ke publik gitu ya. Ini bisa dinaikkan gitu ya. 100 plus minus 5% biasanya ya. Bisa gitu, ada yang dinaikkan atau turunkan 5%. Nah ini, tapi lebih kebanyakan dinaikkan. Jadi akhirnya bisa jadi OE-nya di 105 ditawarin. Nah ketika di bidding, gitu ya, ketika di bid, ini nanti bisa lari ke 100, antara 100 sampai 105 nih. Paling dia 103 gitu. Nah inilah dia keluar dapatnya nih. Tapi kalau umpamanya bisa di bawah 100, katakanlah ini di bawah 100, ada yang bisa jadi umpamanya, tapi minus minus 5% ya. Ada yang paling 95 dia dapat sini ya. Dapat 95 dia. Nah, itu paling 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 ya. Ada yang sampai plus minus 10, tapi jarang terjadi gitu ya. Plus minus 10 gitu ya. Ada yang 10. Jadi ditawarkan nanti ya, ditawarkan bisa mundur nih sampai 90 gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi eh, nah nanti kan kalau dia nambahnya EE-nya DD-nya ini, bayangkan DD sudah dapat 100 gitu ya. Ternyata ada kontraktor yang nawarin 90 nih. Nah ini Bapak harus benar-benar cek itu cara kerjanya gimana, pastikan dia cara hitung udah benar apa belum gitu ya. Karena di 90 ini kemungkinan dia menang gitu. Kemungkinan dia menang gitu ya. Kalau dia mengeluarkan 90 dia pasti menang gitu ya. Pasti orang nawarinya pasti nawarin antara 100 sampai 105 gitu ya. Tapi kalau di bawah 90, 95, dia 95 itu menang gitu ya. Plus 90 udah pasti dia ini apakah resikonya ditanggung sendiri ya, tapi perhatikan ini kalau dia dengan menggunakan dia mampu nggak ngerjain capek jaga. Tapi pengalaman saya dia nawarin jauh di bawah ini, biasanya dia salah hitung, salah hitung ketika dia pelaksanaan berjalan. Nah, dia minta kompensasi. Itu pintarnya dia gitu ya. Jadi, nah kontraktor tuh supaya menangkan aja, dia dapat menang gitu ya. Setelah kontrak nanti dia bikin kontrak baru lagi, addendum gitu ya, supaya harganya dia sama dengan ini lagi balik. Itu banyak akal lah gitu kontraktor. Tapi kalau dia mau ownernya jago, ya udah kontraktornya yang benar-benar rugi gitu ya. Kadang-kadang ownernya juga takut juga gitu ya. Wah, ada kontraktor yang mengatakan gitu. Ownernya takut gitu ya. Takut akhirnya nambah-nambah nih. Jadi akhirnya biayanya jadi besar, bengkak gitu ya. Ada cost operasi yang tinggi gitu ya. Nah, jenis estimasi itu ada yang disebut konseptual, konsep estimasi CCE atau namanya tadi ya, itu BEB. Kalau kita bilang basic design lah nih ya, detail cost estimation DED. Baru definitif ini sudah lebih lagi gitu ya, sudah benar-benar bisa lebih definitif gitu ya. Jadi ya masih ada definitif itu biasanya sudah apa namanya itu as-built drawing-nya gitu ya. Jadi kalau ini kan basic desainnya, ini DED-nya gitu ya. Nah ini sudah berakhir ya, definitive estimation itu berarti adalah as-built-nya, as-built, as-built-nya ya. Jadi as-built-nya itulah dihitung. Ini kan masih soft drawing ya, soft drawing-nya. Soft drawing-nya ini muncul nih angkanya. Ketika as-built ini angka yang pasti itulah disitulah muncul asal akhirnya. Nah inilah dia jenis daripada estimatif sendiri.
Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Nah, jenis-jenis estimasi kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini menarik ya kalau Bapak Denny perhatikan ya. Jadi ketika di FS gitu ya, nah ketika di masa FS nih ya, ini kan konseptual estimasi gitu ya. Nah, estimasi di sini bisa menjadi anggaran biaya proyek gitu ya, sebagai dasar gitu ya. Nah, sebagai dasar, tadi saya bilang untuk dianggarkan dulu dia. Setelah dianggarkan, disetujuin, katakanlah dia masuk nih, keluarlah dia. Setelah itu jalan, udah disetujuin anggarannya, proyeknya jalan, anggarannya disetujuin, baru dikerjain lagi, dihitung lagi, di sisi sampai didetailkan lagi. Didetailkan, akhirnya muncullah harga untuk bidding gitu. Tadi saya bilang tadi, EE tadi ya. Ini jadi EE tadi. Nah ini akhirnya muncul lagi ditandingin lagi nih harganya ini. Harga yang sudah ini bisa juga ditandingin ke kontraktor yang hitung kontraktor yang canggih-canggih. Akhirnya bisa muncul nih angkanya. Per cost estimation-nya ini. Barulah dihitung sama dikerjakan. Barulah definitive cost estimate itu setelah as-built gitu ya. Tadi gitu ya. Sudah dibangun, terbangun. Jadi biaya terbangunlah sekian. Jadi ini angkanya, kalau saya lihat angkanya ini biasanya ini lebih besar sini, tadi saya bilang gitu ya, ini lebih besar ini. Ada pengalaman lainnya nggak di luar ini? Bapak dan Ibu. Yang tadi saya bilang, bisa jadi ada yang nggak kemungkinan definitifnya estimasi lebih besar. Jadi contohnya ini lebih besar daripada ini. Ada nggak pengalaman gitu? Kalau realisasinya banyak sih Pak, karena pasti kayak contohnya salah saya ada pekerjaan tambah. Faktornya itu aja sih. Pekerjaan tambah misalnya dari ownernya itu minta ganti spek, misalnya dia nggak peduli harganya berapa, terus si ownernya suka, dia biasanya bayar berapa aja sih Pak, meskipun harganya lebih tinggi. Sama ada adjustment-adjustment terkait di lapangan juga, itu bisa mempengaruhi penambahan biaya sih. Ya, bisa terjadi gitu ya. Nah, Bisa. sekarang kontraktor yang gitu harus hati-hati sama kontraktor asing, Pak, sama ownernya asing. Kalau ownernya Indonesia masih ini ya, artinya masih ya, artinya masih bisa dinego gitu ya, dinego. Eh, karena kan gini, konsep konsepnya gitu ya, banyak orang owner tuh salah salah konsep gitu ya, karena sudah kontraktor tuh ngajuin, kontrak ownernya nggak ini, akhirnya menyetujui, akhirnya bengkak gitu ya. Itu yang bahaya karena dia masuk dalam trapnya gitu ya. Tapi yang benar itu adalah supaya tidak terjadi cost overruns itu adalah yang tangguh kan kontraktor gitu ya. Ini yang benarnya di situ gitu ya. Jadi kontraktor kalau ownernya asing itu dia nggak mau nggak bergeming gitu ya. Karena dia yakin bahwa ketika dia diperjanjikan itu harganya sedemikian gitu ya. Ketika ada apa CCO, CCO ini harus benar-benar dihitung sama si owner gitu ya. Jangan sempat nanti CCO-nya itu berbalik ke dia untuk meningkatkan harga gitu ya. Boleh CCO, kalau saya sih waktu saya jadi Pimpro gitu ya, CCO harganya berapa? Harga harga awal, harga awalnya katakanlah 10 gitu ya. Saya ngambil 10-nya apapun itu. Tapi kalau dibilang, "Wah, ini ternyata 15." Saya langsung tolak. Ya, kenapa 15 atau 12 lah gitu ditawarin. Nah ini saya nggak mau nih gitu ya, akan menjadi apa namanya bumerang gitu ya, karena ini akan terjadi kumulatif ya, mungkin tambah dua, tambah tiga, tambah lima gitu ya, kumulatifnya lumayan gede gitu nanti lama-lama selama dalam proyek banyak sekali CCO yang nambah satu, nambah dua, tambah lima atau 0, berapa gitu ya, itu jadi tambahnya jadi gede. Nah
Kita itu sebenarnya, kalau saya itu sangat ini ya, waktu ketika si kontraktor ngajuin ke CCO gitu ya, change order gitu ya, untuk perubahan desain, saya mau lihat dulu harganya gitu ya. Kadang-kadang gini, berdalih ke sini dia. Masalah tanah biasa sering muncul ya, masalah tanah. Jadi si kontraktor itu sering mengatakan bahwa kondisi tanahnya itu ternyata di luar dugaan. Kalau saya bilang waktu itu gini, oke, waktu waktu penawaran di awal kan udah jelas saya bilang bahwa kondisi tanah, oke, pada saat kondisi tanah apakah kalian sudah tahu nggak, belum, gambarnya udah tahu belum, gitu ya. Jadi memang eh, harus dari risiko, jadi harus bisa ada pemilahan gitu ya. Jangan kita banyak sekali terjadian gitu ya. Saya sering ngalamin gitu ya. Saya pernah jadi owner di mana penambahannya bisa sampai eh, apa ya, katakanlah ini harganya ini awalnya itu adalah 100 ya. Bisa jadi 200, bayangkan tuh. Bisa jadi 200 itu, bayangkan. Jadi dua kali lipat harganya di awal, bisa dua kali. Kenapa nih? Nah, ini memang ada permainan nih, itu beda gitu ya. Jadi ada si ownernya nih, ownernya apa namanya, sebenarnya harganya ditahu, tapi si ownernya biasanya direksi yang nakal nih biasanya. Direksi yang nakal untuk ngajuin ini gitu ya, supaya dia menyetujuin itu nanti harganya bisa, saya nggak tahu dia diambil sama dia tuh apa gitu ya. Ini biasanya nih bisa terjadi ya. Tapi kalau memang harganya benar, dia nggak mau. Harusnya dia nggak mau naik di sini. Tapi biasanya ada yang direksi-direksi atau apa yang bermain gitu ya. Dia harganya dinaikkan, kontraktor senang-senang aja gitu ya. Dirubah CCU. Jadi caranya kayak gitu. CCU dinaikin, harganya dinaikin, nanti harganya naik, nanti harganya ini jadi nggak tahu nih gimana cara ngitungnya gitu ya. Apa berbeda waktu ketika di bidding gitu ya. Nah ini biasanya ada permainan di sini. Permainan ini muncul dan dia nggak, ya orang lain kan ini sah nih, sah nih, sah. Jadi sah. Jadi yang ngambil itu yang ngambil nanti, yang ngambil ini, yang bagi dua itu kontraktor sama direksi biasanya mainnya, yang bermainnya ya. Itu yang apa eh, sering kejadian gitu. Itu beda ya. Kalau memang secara teknis harusnya ketika yang sering muncul itu kan masalah tanah gitu ya. Nah itu tanah itu harus jelasin di awal itu ya. Ketika apa namanya, ketika bidding dan ketika ada unwizing itu harus dijelasin tanahnya kondisi gini loh. Kalau kalian nawarkan begini adalah semua risiko ditanggung sama si si kontraktor. Di kontrak itu harus tertuang gitu ya, harus dituangkan di kontrak gitu ya. Jadi memang eh, kita memang belum mencapai situ ya. Belum ya, kalau saya lihat banyak sekali kita banyak toleransi. Nah di situ yang apa ya, para para apa kekuatan owner di situ ya, yang harus kuat. Memang susah lah didapat gitu ya. Nah, jenis-jenis estimasi, jadi selama proses pengembangan desain, sebenarnya di sini ada tugas quantity surveyor ya. Jadi quantity surveyor ini ada fungsinya gitu ya. Jadi ketika dia sebagai estimator, dia juga sebagai apa namanya itu, ngawasin harga gitu ya. Yaitu gunanya adalah untuk memeriksa dan melaporkan biaya solusi. Jadi si quantity surveyor itu bukan ini ya. Kalau saya dulu quantity surveyor itu apa namanya? Waktu di proyek itu kan namanya quantity surveyor itu adalah apa, ngecek lapangan itu apa, pemetaan gitu ya. Bukan itu ya. Kalau saya dulu jenisnya kayak gitu. Tapi sekarang itu quantity surveyor itu adalah orang-orang yang bisa membuat solusi biaya. Jadi dia sebenarnya adalah seorang estimator, gitu. Dan juga dia harus bisa menyiapkan perkiraan komparatif gitu ya, supaya mencapai solusi. Nah, ketika ada perubahan dalam proyek, dia harus bisa melaporkan gitu ya, dampak biaya itu dari mana. Nah, ini quantity surveyor. Biasanya quantity surveyor ini adalah teman dekatnya Pimpro gitu ya. Otak otaknya Pimpro gitu ya. Jadi ketika dia berdebat sama kontraktor, eh, quantity surveyor-nya ini harus muncul. Tapi kadang-kadang di owner tuh tidak punya quantity surveyor. Dia apa namanya, eh, yang punya itu biasanya kontraktor gitu ya. Jadi owner tuh jarang punya quantity surveyor. Nah dia harus berdasarkan apa namanya, seandainya pun punya harus hire gitu ya.
kalau ada gini, contohnya gini, kalau proyek besar ya, kalau proyeknya apa namanya eh, untuk owner nih ya, proyeknya besar gitu ya. Ini apa namanya project PM-nya, project manajemennya. Nah ini untuk di PM-nya itu ya, dia kalau jadinya ownernya punya PM gitu ya. Nah ini adalah apa namanya engineering-nya. Nah ini adalah administrasinya dan logistik lah maunya. Ini bagian daripada financing maunya kan. Nah ini quantity surveyor tuh di sini nih. Nah biasanya di sini. Nah itu biasanya dia melekat di sini. Jadi orang-orang yang benar-benar tangan kanannya PM karena dia yang mengetahui cara untuk kerjanya. Ini kalau dia owner. Jadi kalau si kontraktornya ini PM-nya dia juga sama gitu ya. Dia juga punya quantity surveyor juga gitu ya. Jadi selain dia punya engineering, ada site manager, ada juga admin dan log ya, contoh gitu ya. Nah, ini di sini tuh ada quantity surveyor juga. Nah, quantity surveyor itu jadi penasihatnya si PM-nya kontraktor ini ya, kontraktor di sini. Jadi biar juga owner sama kontraktor tuh sebenarnya hampir mirip ya, punya QS-nya itu sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Atau Bapak punya pengalaman, ada punya QS nggak? Ada yang punya Bapak, pernah ada yang punya QS nggak? Saya kebetulan pernah di konsultan QS juga, Pak, 6 Mm-mm. tahun. Itu emang sih, Pak, beberapa owner swasta tuh ada yang punya QS internal, ada juga yang enggak gitu. Kalau lebih enak sebenarnya sih di kan sekarang saya di owner di QS-nya. Itu jadi filternya berkali-kali. Jadinya misalnya dari sebelum kita rilis BQ tender ke kontraktor, biasanya kita kayak tektokan Mm-mm. get quantity dulu sama konsultan QS biar nanti pas kita rilis BOQ ke kontraktornya tuh kontraktornya apa namanya perbedaannya tuh hampir nggak ada dari quantity yang kita buat sih seperti itu. Terus kalau misalnya ada pekerjaan tambah kurang jadi lebih filter lagi sih Pak. Iya. Jadi gunanya itu untuk mereduce tambah kurang gitu kan bagus juga. Jadi ketika sebelum masuk tambah kurang dipastiin dulu sama QS gitu ya apa benar nggak harganya. Biasanya kan Iya, harganya itu mengacu kepada harga lama gitu ya. iya, Kalau mamanya terjadi anggap pembengkakan biaya, ya mungkin pasti QS-nya itu sudah menghitung nih, wah ini jangan dikerjakan nih, atau ada lagi nggak cara yang lain gitu ya. Dan itu biasanya akan konsultasi sama konsultan, iya. konsultannya perencana lagi gitu ya, supaya Hmm, melihat ini kalau dia bilang setuju bahwa apa namanya itu ini ya konsultan itu independen ya, artinya dia benar-benar memihak ke owner gitu ya. Kalau sempat ada iya. konsultan memihak kontraktor udah repot juga gitu ya. Jadi dia apa yang dibilang Hmm, kontraktor diain. Masalahnya kan repot lagi kita. Sementara kita temannya kita nih konsultan, tapi iya. konsultannya mengarah ke kontraktor, aduh pusing kita. Jadi eh, Kalau c- kalau sekarang sekarang biasanya kalau udah ada QS internal itu biasanya udah nggak perlu konsultan lagi sih Pak. Karena mm-mm. biasanya dari ownernya nih dia rekrutnya juga yang punya pengalaman di konsultan atau punya Ya, pengalaman di owner-owner lainnya. Kayak gitu. ya kalau sudah punya gitu berarti dia nggak usah lagi karena nanti kadang-kadang akan jadi bias gitu ya. Tiba-tiba nanti konsultannya memihak kontraktor itu bapak jadi Iya, pusing sendiri tuh. iya. Wah Jadi saya berantem internal sendiri jadi. berantem jadinya gitu kan. Dia kadang-kadang kontraktor kan kekuatan dia juga kan bisa mempengaruhi konsultan gitu ya. Kalau dia sempat bisa mempengaruhi konsultan-konsultan yang terpengaruh, nah itu harganya Bapak jadi pusing sendiri tuh. Dibilang, wah nih benar nih apa kata kontraktor. Bapak pusing tuh, iya kan? Mendingan kadang-kadang itu yang menjadi kadang-kadang kenapa owner itu udahlah saya ambil punya saya aja, internal saya aja gitu ya, supaya dia memang benar-benar fix. Jadi berarti orang-orang yang sudah dicari itu orang-orang yang berpengalaman. Jadi supaya dia bisa ada ininya ya lawannya kontraktor. Kontraktor tuh pasti ketika dia
proyek berjalan, dia akan berusaha melakukan apa namanya CCO gitu ya. Dia pasti itu. Oh Jadi gitu ya Pak. Oh ya gitu. selalu. Jadi dia dia udah usaha itu. Dan memang dia itu nggak kontraktor besar itu nggak pernah dia bilang murni wah nggak ada gitu. Jadi pasti ada cara dia gitu ya untuk menghitung gitu ya. Jadi katakanlah gini, waktu dia di bidding itu di awal itu dia kan mungkin ada hal-hal yang akan dia mungkin akan saya lakukan CCO gitu ya nanti pada saat pelaksanaan. Dia orang udah punya pengalaman biasanya. Dan itu bisa direduce sama dia gitu ya. Ketika dia bidding kan benar. Nah, nanti ketika dia pelaksanaan nanti akan dia munculin itu mana-mana aja satu. Jadi muncul satu-satu pelurunya dikeluarin satu-satu sama dia. Jadi kalau pelurunya satu sudah nembus gitu ya, itu peluru kedua tiga itu nembus semua tuh. Kadang kontraktornya itu karena dia nggak terlalu familiar baca dokumen tender sih Pak. Ya, Jadi kan soalnya nggak semua item pekerjaan kan kita masukin di BOQ. Ada yang kita masukin di misal di RKS lah atau di gambar udah ada. Jadinya di BQ ya itu harusnya udah termasuk juga. Nah, dari mereka kadang-kadang yang biasanya sih yang kontraktor yang nggak begitu banyak pengalaman sih Pak yang coba-coba oh yang ini belum ada di BQ nih. Padahal kan menurut kita kan itu bagian metodenya mereka. ya, ya itu. Kadang-kadang dia makanya harus hati-hati ketika di bidding. eh, Lihat metodenya gitu. Makanya saya bilang kalau dia pakai harga di bawah EE, ya kan EE itu kan DED itu biasanya kan. Nah itu bapak udah mulai curiga tuh, ya kan? Kok dia bisa di bawah E? Karena kan bapak OE-nya itu kan dia nggak tahu harga EE-nya kan. Tahu nggak maksudnya? Iya, Kan Bapak bisa apa apa namanya kaburkan EE-nya gitu ya. Jadi ketika OE Bapak tampilkan harga yang dinaikkan di luar kita nggak tahu. Jadi siapapun nggak ada yang tahu harga EE-nya gitu ya. Nah, Bapak ketika dia menawarkan harga di bawah EE, Bapak harus sudah mulai teliti gitu ya. Kontraktor apa namanya itu mengajukan harga di bawah EE-nya gitu ya. Nah, Bapak tanyain benar detailnya. Kalau dia menang gitu ya, tapi kalau saya kan ada aturan itu kalau di bawah 80% langsung aja coret gitu ya. Kalau saya sih waktu saya bikin di bidding gitu ya. Ada aturannya. Jadi eh, menjaga supaya tidak terjadi diving gitu ya. Jadi kontraktor yang mengajukan di bawah 80% dari apa? Artinya 20% dia berkurang ya. Katanya 100 jadi 80 gitu ya. 80 di bawah itu jadi 79 gitu ya, langsung dicoret gitu ya karena itu udah dianggap diving langsung gitu. Jadi jangan mencari harga, memang benar cari harga yang tertinggi terendah gitu ya, tapi harus ada batasannya gitu. Nah itu bapak cek itu kalau umumnya harga EE-nya itu jauh banget di bawah harga EE, di bawah DED bapak sudah itu kan apa DED itu bisa setahunan kan dihitung kan sama iya. sama si konsultan kan. Jadi udah detail banget, tiba-tiba kontraktor ngitungnya dalam waktu 3 bulan gitu ya. Kan gitu waktu dia kontrak, ketika dia pengumuman jangka waktunya berapa bulan sih biasanya? Ada 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Kalau Ya. main main kontraktor misalnya gedung gitu ya, itu kita ngasih waktunya 3 minggu, paling Nah, lama 3 minggu. nah itu Pak. Jadi itu juga salah satu cara gitu ya. Jadi Bapak waktu ngitung dia aja bulanan, minimal 3 bulan gitu ya. Iya, Benar nggak? Minimal 3 bulan loh, minimal itu paling 6 bulan sampai ya, sampai setahun ada yang nah, minimal tuh 3 bulan. Nah, ketika Bapak tawarkan kepada kontraktor dengan waktu 3 minggu itu Bapak juga harus ini juga gitu ya. Pasti dia banyak sekali miss-nya gitu ya. Nah, ini saya bilang tadi yang tadi miss-nya itu yang saya bilang waktu saya jadi apa owner saya bilang pertimbangkan, tolong dipertimbangkan juga waktu kontraktor menghitung gitu ya. Ketika dia mendapatkan gambar, ya kan, gambar itu kan ada dua, ada yang soft copy, ada yang hard copy gitu ya. Kalau dia punya BIM itu lebih bagus. Saya itu bilang gitu, kalau ada BIM-nya kasih aja kayak BIM-nya ke kontraktor, biar mereka bisa ngitung gitu ya. Tapi Pak, kalau maunya, kalau di swasta nggak ada BIM, saya nggak pernah ketemu sih. Karena jangankan BIM nih Pak, kadang-kadang nggak semua owner aja tuh punya CAD yang
Ya, Kalau 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 essence-nya original. kalau saya sudah pakai BIM, jadi benar-benar waktu waktu saya bikin kontraknya DED itu saya udah pakai dari basic design sudah pakai BIM. Itu lebih bagus sih. Jadi waktu saya Karena pernah juga waktu itu saya waktu di konsultan tuh pernah ada dapat klien yang mau pakai BIM. Nah, pas kita kasih tahu kalau ngitung quantity pakai BIM harganya fee-nya sekian, karena kan software juga mahal ya. Itu dari mereka nolak jadinya. iya, Jadinya BIM balik itu ke dua sekarang dimensi ya lagi. BIM itu kan sewa sekarang 360 ya, udah 360 derajat itu 365 ya. Nah, Windows 365 itu di BIM itu udah bisa masuk sih sebenarnya. Udah bisa dihitung lah, itu nggak begitu mahal sih BIM ya. Nggak dengan harga yang sekian kalau dia ada punya biayanya itu udah biasa gitu ya, harganya nggak mahal. Saya itu udah pakai basic design, udah pakai BIM. Jadi ketika nawarkan saya kasih aja BIM-nya ke kontraktor nanti DD-nya gitu ya. DD-nya sampai BIM, udah kasih aja ke kontraktor gitu. Ini loh BIM-nya, dia harus baca gitu. Jadi kita lebih aman gitu ya. Jadi kalau ketika dia dirubah, karena waktu dia menghitung 3 minggu, kita suruh gitu ya, tanpa apa dokumen yang tidak lengkap, itu sebenarnya kesalahan di owner gitu ya. Jadi nggak fair menurut saya. Jadi owner juga harus fair juga gitu ya. Dia aja ngerjain DED aja bulanan gitu. Sementara kontraktor disuruh kerjain itu menghitung analisis gitu dalam waktu di bawah 1 bulan gitu. Waduh, hebat banget kalau hebat banget kontraktor. Kalau kontraktornya itu nggak jeli, missnya banyak banget itu kan. Bener nggak? Iya. Kalau misalnya proyeknya pakai BIM gitu, Pak, itu juga rilis gambar dua dimensi juga atau enggak? Soalnya kan Tiga kadang-kadang dimensi. itu kan buat kalau shop drawingnya gitu-gitu, Pak. Pakai iya 3 dimensi. Jadi kita kalau saya Oh, waktu itu langsung 3 dimensi keluar. shop drawingnya juga tiga dimensi. Enggak, iya, soft drawingnya itu nanti 3 dimensi pakai. Jadi nanti ada tanda tangan di apa di BIM-nya itu, di BIM-nya itu ada authorize-nya. Kalau Jadi ngecek di lapangannya gitu, Pak, misalkan bisa, bobo bisa, gambar, bisa juga. bisa. Sekarang itu saya sudah lagi mau bikin virtual reality ya. Jadi BIM tambah virtual reality untuk pelaksanaan itu. Waduh, ketinggalan jauh sih ya, Pak. Kita udah harus masuk ke situ ya. Jadi memang itu masih ini ya di ketika dia nanti di perencanaan udah BIM tambah virtual reality itu lebih anu lagi lebih mendekati nyata. Jadi nanti yang dihitung itu bukan harganya lagi, harga satuan paling harga satuan ya, material yang dia pasti cari, tapi volumenya itu udah dikunci semua gitu ya. Dengan paling yang kalau kalau sudah ini pun paling yang dihitung adalah profitnya. Makanya dibilang harganya itu sudah apa namanya itu sangat 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 tipis gitu ya sekarang itu ya. Kalau di dunia konstruksi ya, tapi dunia EPC itu tidak belum pakai BIM itu ya. Kayak Pertamina aja tanya ulang udah pakai BIM enggak. Waduh, makanya kontraktornya pada kaya-kaya semua tuh, keuntungannya 30% semua tuh di atas. Paling kita selain dua dimensi, ini sih, Pak, SketchUp, render-render tiga dimensinya itu doang paling. Iya, Nggak, tapi itu nggak, nggak nggak BIM. tidak analisis banget itu ya. Ya, Kalau cuman SketchUp itu buat cuman buat modelin apa namanya kalau misalnya bangunan begini tampak luar begini dalamnya begini mm-mm. SketchUp itu nggak nggak mengeluarkan angka dia, nggak iya mengeluarkan angka gitu ya. Jadi hanya sebagai gambar, nggak skalatis. Tapi kalau umpamanya BIM itu udah nggak langsung angka keluar gitu ya. Analisisnya ada, volumenya langsung keluar gitu. Jadi dan nggak bisa dibohongin juga gitu ya. Itu sekarang itu. Jadi nah itu kalau quantity surveyor punya BIM juga. Saya sih di proyek saya terakhir itu saya bikin kayak gitu. Memang anu apa namanya sangat apa namanya BIM itu kan gini ya, kita bisa rubah gitu ya, rubah ininya apa namanya desainnya sesuai dengan apa bisa kita rubah lebih mudah gitu. Pendekatannya itu mendekatin harga real gitu ya. Kita bisa simulasikan di BIM-nya gitu ya. Waktu paling susah kalau saya itu kan jalan itu ya, pakai simpangan itu simpang susun. Simpang susun itu kan paling rumit. Kayak simpang susun sampai 2 3 lantai gitu ya. Nah itu harus pakai BIM gitu ya. Bagaimana cara untuk membuat ini tuh harganya berapa, oh, itu dia dihitung cara ngitungnya di mana sampai dapat kayak gitu. Nah itu
dengan BIM lebih mudah. Jadi konsultan juga sekarang sudah kita minta supaya menguasai BIM. Konsultan BIM nanti sih kok pada saat itulah dipakai untuk konstruksi gitu ya. Jadi konstruksi itu nanti pakai BIM, pakai schedule juga pakai itu. Jadi 4 dimensi sampai 5 dimensi gitu ya. Kalau di di luar negeri sudah pakai gitu ya. Singapura itu sudah wajib. Kalau kita ownernya karena kadang-kadang kontraktornya pakai BIM, ownernya nggak pernah karena nggak tahu pakai BIM ya sudah dikerjain sama kontraktor melulu. Nah, iya itu juga sih Pak masalahnya. Ya karena ketidaktahuan owner gitu ya. Sementara kontraktornya udah advance, si ownernya nggak advance gitu ya. Jadi nggak ngikutin. Jadi akhirnya apa namanya harusnya itu kontraktor udah bagus. Ada kontraktor-kontraktor karya itu udah rata-rata punya BIM itu sampai dia punya manajer BIM itu. Setiap kontraktor di karya itu udah punya manajer BIM seperti Utama Karya apa namanya PP, Adi, Wika, Waskita itu kalau saya tanya itu udah punya manajer BIM-nya. Jadi manajer BIM-nya itu sudah punya. Jadi dia di pusatnya ya. Nanti ketika dia setiap proyek itu udah wajib mereka menggunakan BIM. Nah, sayangnya owner itu tidak pernah apa namanya tahu gitu ya. Akhirnya si kontraktor ya sudah disimpan aja di lacinya masing-masing. Padahal bagus banget itu. Nah, CC itu juga penting ya. Karena tadi konseptual itu karena supaya bisa melihat ke depan gitu ya. Supaya bisa melihat apa sih risiko-risiko yang muncul di situ CC itu. Jadi di sini CCE ini di sistem konseptual itu seperti basic design lah gitu ya. Jadi tidak ada gambar apa informasi tentang yang sangat deskriptif. Jadi belum belum begitu deskriptif. Nah, akurasi estimasi sudah diperoleh gitu ya. Karena apa? Desain desain detail tidak dilakukan gitu ya. Harga harga bahan, tenaga kerja dan peralatan itu juga fluktuatif gitu ya. Tadi makanya Bapak bilang tadi EFS-nya itu dirubah karena memang harga materialnya itu sudah nggak bisa dipakai gitu ya. Karena udah harga materialnya itu terlalu jauh angkanya itu jadi sudah nggak ini lagi, nggak relevan lagi kalau terlalu jauh ketika udah 5 tahun ya harus dirubah itu minimal 2 tahun sebelum atau sebenarnya ganti dengan hari hari H sama dengan titik TSD sama dengan nol gitu loh. Jadi ketika dia nanti dilakukan itu kita sudah tahu harganya berapa. Nah, itu juga teknik konseptual itu adalah menyelesaikan disebut namanya cost estimation model. Nah, itu adalah CM ini adalah proses asumsi untuk menciptakan biaya atau keluaran pekerjaan dengan menganalisis data, gitu ya. Jadi data ini dianalisis lebih dalam lagi. Dan juga menyiapkan jenis estimasi. Jadi kuantiti survei atau senior perlu membuat asumsi virtual gitu ya. Jadi sekarang itu memang dengan adanya BIM itu kita bersyukur sekali ya kita dipaham benar bagaimana sih cara mengerjainya. Juga ada ketersediaan data historis itu penting gitu ya. Itu dapat memainkan peran penting dalam estimasi. Nah, baru masuk ke detail estimasi. Nah, detail ini biasanya udah lebih rinci gitu ya. Biaya-biaya lebih rinci, lebih detail gitu ya. Nah, QS di sini harus memiliki satu set dokumen kontrak lengkap. Jadi QS harus punya nih detail engineering ini detailnya sampai gambar tulangannya harus tahu persis gitu ya. Nah, si basic design kan tidak mengeluarkan tulangan gitu ya. Tulangannya ada sih, cuman hanya sebagai perkiraan gitu ya. Karena dia menghitung sekian itu. Nanti kalau bawahnya orang struktur masuk dihitung sama dia gitu ya. Dihitung sama dia sehingga dia lebih detail gitu ya. Nah, di detail ini juga sudah termasuk tenaga kerja, bahan, peralatan, asuransi, overhead, keuntungan, dan lainnya harus dihitung. Juga melibatkan subkontraktor. Jadi kalau ada nanti subkontraktor, contohnya pancang gitu ya, itu siapa aja yang bisa ngerjain gitu ya. Nah, waktu penyelesaian juga harus dihitung juga. Jadi berapa lama nih di detail engineering ini juga harus bisa didetailkan waktunya gitu ya. Berapa lama bisa dikerjakan. Jadi karena apa? Karena di situ dia akan terlihat ya secara detailnya dari hasil hitungannya itu sendiri. Nah, di desain engineering itu langkah-langkahnya adalah
periksa gambar dan spesifikasi dengan hati-hati, gitu ya. Yaitu untuk memastikan bahwa mereka memiliki segalanya termasuk semua tambahan. Jadi apa namanya benar-benar dihitung dengan lebih detail ya. Spesifikasinya lebih detail. Contohnya umpamanya speknya untuk beton FC berapa, speknya untuk baja berapa gitu ya, dari keluaran mana gitu ya. Kalau umpamanya kalau kita kan keluarannya adalah keluaran Krakatau Steel gitu ya. Nah kalau dia pakai apa namanya baja baja banci ya kan, kalau yang banci yang kalau kita beli di luaran sana kan ada yang model yang dia yang dibikin di apa di Cakung itu, tahu kan, pabrik-pabrik baja yang di Cakung itu tulangan beton itu, ada yang tahu nggak tuh? Jadi namanya baja tulangan banci. Jadi yang 8 dimensi 8 dia akhirnya itu cuma dia dimensi 6 gitu ya. Ukurannya nggak pas ya Pak ya. Kita Ya itu pesan yang namanya. 10 datangnya yang 8. Ya itu harus hati-hati di situ ya. Jadi harus Bapak harus perhatiin benar gitu ya kalau maunya nanti di pelaksanaan itu harus sampai ke situ gitu ya. Makanya standarnya jelas, speknya jelas kita pegang. Jangan speknya itu keluaran mana gitu ya. Harus dibikin yang tertera gitu ya. Yang sangat ini adalah Krakatau Steel itu. Tapi nanti Bapak ngambilnya bisa dari pabrik mana gitu yang dicakung gitu ya. Bapak itu bahaya itu. Jadi umpamanya 10 apa diameter 5 inci gitu ya atau berapa. Jadi umpamanya apa namanya itu keluarannya berapa gitu ya. Diameter berapa mili gitu ya, 10 mili gitu ya. Nanti jadi akhirnya dia dapat cuma 88 mili gitu ya. Nah, ini harus dicek gitu karena dia dibilang aspeknya itu harus diperhatikan. Contohnya umpamanya material agregat kasar gitu ya. Agregat kasar aja juga harus tahu persis itu dari mana gitu ya. Agregat halus juga gitu ya. Pasir harus dari mana gitu ya. Nggak boleh mungkin dengan pasir dengan pasir kali gitu ya, nggak boleh. Jadi harus punya pasir yang berdasarkan dari punya ada speknya yang sangat khusus gitu ya kalau umpamanya untuk gedungnya, untuk gedung tinggi ya. Apalagi kalau dia pakai beton apa namanya pracetak gitu ya. Pracetak itu juga kalau beton pracetak itu dengan mutu tinggi itu kan agregat kasar dengan agregat halus speknya cukup tinggi gitu ya, nggak boleh sembarangan. Nah contohnya gitu. Di situ detail kan itu, di detailnya di situ speknya itu jelas gitu ya. Memindai gambar untuk merasakan proyek ya. Nah sebesar besar proyek itu bentuknya apa. Nah harus tahu gitu ya apa bahan utamanya, ketinggiannya dan juga apa namanya itu bagaimana sih dia apa yang ada gitu ya. Nah itu estimator juga harus benar-benar gitu ya memahaminya. Tawarannya juga berdasarkan pada gambar. Nah itu tawarannya juga harus berdasarkan pada spesies gambar yang ada. Atau kalau bisa kunjungi tempat proyek yang akan dibangun gitu ya. Penting juga setelah melakukan pemeriksaan awal. Jadi tahu gitu ya mau dibangun itu kira-kira modelnya kayak gini. Nah, itu kalau pakai virtual reality, nah sekarang itu bagus sekali. Sekarang kita sudah mulai, saya itu mahasiswa saya lagi ngerancang gitu ya virtual reality untuk di apa namanya itu dia ketika kita masuk nanti di BIM-nya masuk muncul realitinya. Jadi ketika di lapangan kita kondisi kosong itu kita bisa tahu nih, kita buka apa code-nya, ya itu kan, kita buka code-nya, kita tembak code-nya itu, barcode-nya langsung keluar dia. Kita punya punya ini kacamata gitu ya bisa melihat ini, oh ini kayak gini nih di lapangan gitu ya. Di lapangan itu kita bisa lihat oh dengan skala 1:1 gitu ya. Jadi cukup bagus sekarang ya engineer-engineer dengan sudah menggunakan itu. Jadi dia bisa pastikan oh ternyata lahannya itu ada apa namanya itu banyak kontur gitu ya, banyak kontur. Nah, kontur ini di lapangan kan beda dengan di gambar. Di gambar tuh gak kelihatan ada konturnya karena dia nggak flat gitu ya. Ternyata di lapangan ada konturnya gitu ya. Nah, itu bisa berubah itu nanti di situ nanti dicatat sama si apa namanya sama si estimator tadi yang ada pergi ke lapangan tadi gitu ya kondisinya bagaimana sih sebenarnya, ya kan. Kadang-kadang di situ ternyata banyak apa namanya itu tanahnya nggak bagus, tanah gambut umpamanya, gitu ya. Nah itu harus dicek juga di lapangan. Karena waktu ketika dia di kantor itu dia nggak tahu tuh modelnya di lapangan tuh gimana, dia cuma gambar aja muncul gitu ya. Sehingga nanti periksa dengan teliti, ya, dengan yang ada itu disitulah muncul.
Nah, baru semua baru lakukan QS memulai perhitungan. Nah, itu baru setelah itu baru quantity survey itu baru bisa menghitung lagi setiap item diperhitungkan gitu ya. Jadi item juga harus di list semuanya gitu ya. Ukurannya berapa berapa. Nah, pada saat QS sedang mempersiapkan take off kuantitas dengan lembah juga maka itu akan apa? Baru bisa memberitahu kalau ada subkontraktornya, pemeriksa bahan, penyediaan, nanti harus dicek, gitu ya. Ada nggak subkontraktornya? Siapa apa namanya itu pemasok bahannya, gitu ya. Dari mana, gitu ya. Baru mulai daftar semua item overhead kalau bisa dilakukan, kalau terjadi ada overhead. Baru masukkan informasi tentang walk up, gitu ya. Baru bekerja dengan hati-hati, nggak periksa ulang lagi terus, gitu ya. Jadi estimator itu, QS itu harus terus menghitung, gitu ya, supaya benar-benar dia nanti ketika pelaksanaan itu tidak ini. Nah, masalahnya yang banyak terjadi di infrastruktur seperti KCIC gitu kan. Kalau saya feeling bukan feeling ya, tapi saya melihat bahwa rencananya itu mungkin di awal itu berbeda jauh dengan pelaksanaan gitu ya. Jadi apa namanya itu konseptual di awal itu dengan pelaksanaan itu berbeda jauh. Jadi sekarang itu sudah nggak bisa ditahu lagi bentuknya gimana gitu ya. Jadi makanya terjadi overhead sangat tinggi gitu ya. Nah, fungsinya si quantity surveyor harusnya untuk bisa masuk ke situ pada saat di KCIC itu ya, supaya dia menjaga overheadnya atau menjaga cost estimate apa namanya cost operasinya juga nggak terlalu tinggi. Nah, di KCIC itu ada nggak QS-nya? Saya nggak tahu. Saya berarti kayaknya nggak ada ya. Makanya dia mungkin hire siapa gitu. Dan makanya kalau nggak salah, kalau nggak kuat itu pimpinannya juga kena juga gitu. Nah, baru masuk definitive estimation. Nah, itu biasanya eh, definitif itu sudah selesai ya iceberg drawing ya, sudah ada masuk di mana biaya yang aktual yang ada dimasukkan biaya konstruksi aktual gitu ya. Jadi yang ada di situ iceberg drawingnya yang sudah termasuk dibangunkan situ itulah dia definitif. Jadi kalau proyek itu berjalan itu semakin jelas itu selama dia sudah di opnam harganya itulah disebut namanya definitive estimation. Jadi kalau kita bagi metodenya estimasi tekniknya itu ada dua, kualitatif dengan kuantitatif. Nah, kualitatif itu ada disebut dengan intuitif teknik atau disebut dengan namanya analogikal. Kalau kuantitatif di parametrik dan juga analitikas teknik, gitu ya. Nah, ini contohnya ya gitu ya. Jadi akurasinya ini sampai dimasukkannya apa sih? Jadi kalau umpamanya masa konsep ya, metodologi yang digunakan itu biasanya kapasitas vektor, parametric model, judgment analogi. Akurasinya minus 20 sampai 50. Itu loh, high-nya 30 sampai 100. Jadi indeksnya itu ada satu. Kalau kelas 4 apa namanya 1 sampai 12 itu namanya study or feasibility. Nah, metodologi yang digunakan equilibrium factor dan parametric model. Jadi akurasinya minus 15 sampai 30, tingginya 20 sampai 50. Kelas 3 itu 10 sampai 40. Nah, itu udah mulai penggunaannya itu budget authorization untuk budget gitu ya. Nah, itu dia bisa mengawal semi detail, unit cost, with assembly, level line. Jadi akurasinya minus 10 sampai minus 20, atau paling tingginya 10 sampai 30. Nah, kelas 2 itu 30 sampai 40 itu udah control of bid. Ya, udah masa untuk OE-nya atau masalah dengan EE-nya lagi lebih dihitung lagi ya. Detail unit cost-nya gitu ya. Jadi 5 sampai minus 50 ini, 15 ya. 5 sampai 20. Jadi 5 minus 5 sampai 15 sampai atau lebih tinggi 5 sampai 20. Gitu ya. Nah, kelas ini lebih tinggi lagi, 20 sampai itu cek estimate, itu detail unit cost with detail take off. Nah, ini lagi. Itu udah ke apa? eh, ke kesalahannya cuma 3% aja gitu ya. Sampai 15% paling tinggi. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu jelas? Nah, konseptual cost estimation itu juga persiapan estimasi biaya konstruksi cenderung memiliki risiko deh ya. Dan juga konseptual umumnya dibuat pada asasi awal proyek. Konseptual ya. Jadi seperti tadi ya.
konseptual itu berarti ya estimasi jadi gini ya, konseptual itu istilahnya itu masih di sini ya modelnya nih. Nah, saya membuat KS itu atau estimator membuat asumsi setiap aspek gitu ya. Nah, setiap proyek dimulai dari konsep yang diajukan oleh owner. Nah, demikian proses konseptual ya. Jadi mulai estimasi, baru data dihitung, baru si akumulasi tambahan data, baru mulai estimasi conceptual estimation, baru review to management, baru dibuat keputusan apakah dijalankan setuju atau tidak. Nah, inilah nanti jadi sebagai anggaran awal gitu ya, anggaran awal nanti masih preliminary budget ya. Nah, ini masuk pemilihan penggunaan data adalah bagian penting dari proses estimasi gitu ya. Nah, seorang QS juga harus mampu membuat konsep proyek gitu ya, memahami kegiatan apa yang dilakukan. Juga sangat penting untuk memiliki deskripsi detail dari semua. Jadi ketika melakukan CCE ini, jadi setiap detail-detail rinciannya itu harus tahu gitu ya seberapa besarnya. Nah ini kalau kita lihat CCE berdasarkan PP nomor 22, contoh jumlah gedung satu negara selalu meningkat tiap tahun. Jadi adanya karena ada kebijakan pengembangan anggaran negara yang panjang. Jadi model CCE sangat penting untuk memiliki strategi pembangunan gedung negara gitu ya, untuk memiliki kelayakan dari berapa rencana pembangunan dan panduan biaya bersamaan. Di Indonesia, proyek pemerintah anggaran yang didanai sama pemerintah pusat dan daerah mengacu kepada Men-PU nih ya, itu tentang pedoman teknis dan bangunan negara. Jadi perbaharui tahun 2008 menjadi tentang pembangunan gedung negara. Jadi setiap gedung negara itu juga ada. Nah, pedoman ini digunakan untuk persiapan pembiayaan konstruksi gitu ya, yaitu per meter persegi. Nah, HST itu adalah harga satuan tinggi ya, tertinggi ya. Harga tertinggi untuk bangunan negara berbeda setiap klasifikasi bangunan. Nah, HST juga sangat penting menjadi referensi. Jadi yang tertinggi itu jadi referensi. Standarnya itu ditetapkan oleh dan diatur gitu ya, berapa meter. Harus ada aturannya. Kalau enggak nanti semua kontraktor tuh megang mana gitu ya. Jadi HST ini digunakan sebagai alat pengendalian aja sih. Nah, tapi walaupun itu kontraktor sudah menghitung secara manual sih sebenarnya. Jadi bangunan negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan atau perolehan lainnya yang sah. Ini klasifikasi bangunan negara ada tiga, yaitu bangunan sederhana, dan bangunan khusus. Nah, bangunan sederhana adalah dengan jaminan adalah 10 tahun. Itu bangunan kantor dengan bangunan negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2. Atau bangunan kantor dengan luasnya itu 500 meter persegi. Itu rumah tipe C, D, dan E. Nah, tidak sederhana, itu bangunan tidak sederhana di bangunan yang tidak memiliki karakter sederhana. Masa garansi bangunan itu 10 tahun. Bangunan tidak sederhana meliputi bangunan kantor gedung, bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lebih dari 2 lantai gitu ya. Bangunan gedung kantor dengan luas lahan lebih dari 500 meter. Atau rumah negara meliputi negara tipe A dan tipe B. Ada juga disebut dengan bangunan khusus. Itu juga jaminan kegagalan gedung itu harus dia 10 tahun. Bangunan khusus ini meliputi istana presiden, rumah wisma negara, pembangunan instalasi pertahanan, ya gedung polisi nasional. Itu kenapa? Ini khusus, jadi nggak boleh tahu gitu ya. Itu rahasia semua gitu ya tempatnya, lokasi macam-macam nggak boleh disebarluaskan gitu ya. Jadi konsultannya kalau udah masuk jadi konsultannya istana negara itu gambarnya itu nggak boleh beredar kemana-mana itu. Itu harus disumpah itu kalau mereka nanti membocorkan dia langsung dihukum gitu ya. Itu ada sangat ini sekali ya. Jadi proses estimasi biaya konseptualnya juga gitu ya. Dinas, kalau dia dinas informasi karakteristik gedung nanti dilihat lahan, lahan peruntukannya apa, lahan penghuninya kalau dia sini oke, baru dia masuk dianggap apakah dia gedung bertingkat atau gedung tidak bertingkat gitu ya. Nah, setelah itu dia dapat eh, baru nanti CC informasi total luas tanah berapa, jumlah lantai berapa. Barulah dihitung nanti nanti Pemda ini langsung ini ya. Tapi ini langsung diuangkan sebagai cost estimation, conceptual cost estimation.
gitu. Nah, kalau bangunan lantai 2 lantai gitu, itu ada pengaliannya di sini, ada faktor-faktornya ini ya. Nah, ini koefisiennya aja. Nah, termasuk juga pembiayaan ya, pembangunan-bangunan gedung negara itu juga harus dihitung gitu ya. Kemudian biaya-biayanya apa-apa aja. Itu biasanya bisa dari apa ya, dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau daftar pelaksanaan anggaran, DIPA atau DPA. Standar biayanya itu biaya yang dihitung dari hasil perkalian antara luas bangunan, gitu ya, dikalikan dengan ini. Dan HST itu adalah biaya per meter persegi untuk bangunan negara. Nah, nilai ST disesuaikan dengan tahun klasifikasi, lokasi, dan konstruksi. Ada juga disebut dengan biaya non standar, yaitu eh, digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik non standar, ya termasuk perizinan, izin mendirikan bangunan gitu ya. Nah, IMB sekarang itu kan udah berbeda ya, udah kayak nggak ke dulu lagi gitu ya. Biaya non standar itu khusus bangunan gedung ramah lingkungan. Biaya non standar dapat berpedoman pada rincian presentasi pada tabel ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa dihitung di sini, ada rumusnya gitu ya. Ada juga biaya non standar itu biaya standar non standar bukan sebagai biaya pelaksanaan konstruksi juga. Dan itu dimasukkan di dalam PUPR 22/18. Nah, untuk biaya perencanaan teknis, apa-apa sih dihitung main-mainnya ya, honorarium, materi, pengadaan laporan, pembelian sewa, sewa kendaraan, biaya rapat, siaran lokal, biaya konsumsi, asuransi, pajak, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengolahan. Nah, kalau biaya apa perencanaan teknis ini ya, yang untuk ini untuk biaya perencanaan ditetapkan dia. Nah, itu pembayaran biayanya. Itu tahap konsepsi perancangan sampai 10%, baru perancangan plus 20%, bertahapnya tahap pengembangan rancangan sebesar berapa, baru tahap rancangan detailnya, sampai sampai tahap pengawasan. Nah, pengawasan konstruksi, apa-apa yang dihitung, biaya honorarium, materi, pembelian, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal, biaya komunikasi, penyiapan, yang dokumen pendaftaran, dan lain-lain. Ya. Biaya manajemen konstruksi juga dihitung ya. Kalau dilakukan manajemen konstruksinya atau manajemen proyeknya gitu ya. Pengeluaran tenaga kerja, materi, penggandaan laporan. Jadi ada khusus MP-nya atau manajemen konstruksi atau manajemen konstruksi atau manajemen proyeknya. Ya. Atau biaya pengelolaan kegiatan gitu ya. Jadi pengelolaan kegiatan itu siapa-siapa aja gitu ya. Untuk kegiatan biaya operasional, kementerian, lembaga pengguna, anggaran atau organisasi perangkat daerah gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita agak cepat ini. Mungkin sudah ada yang ngasih ini proyeknya, mengajuin proyeknya itu gimana supaya kita asistensi bisa. Sudah ada yang dimulai. Kan kemarin saya udah bilang tuh. Kelompok saya masih belum, Pak. Kelompok saya juga masih belum, Pak. Nah, makanya itu kalau kita bisa tiap minggu, jadi minggu depan, saya sih harapkan mulai minggu ini Bapak sudah mulai ngerjain gitu ya. Supaya nanti kita saya mau kan rencana kemarin itu sudah bilang kita mau mau kita seminarkan nantinya. Nanti berapa minggu lagi kita ketemu gitu ya. Jadi Bapak sudah ini, saya nggak malu-maluin juga gitu ya. Masuk ke umum itu kan hasilnya kan harus bagus juga gitu kan. Saya beranikan diri gitu. Supaya teman-teman juga berani nanti saya ngomong sama Pak Jack masalahnya gitu ya. Kalau kita siapkan. Makanya saya lihat dulu pertama ini tugasnya Bapak dan Ibu. Sudah ada yang mulai belum? Proyeknya apa, estimasinya di mana gitu ya. Kalau proyeknya mungkin sama ya, Pak ya. Ngikutin yang kemarin kita di manajemen risiko. Silakan aja, tapi ada estimasi biayanya kan.
Ada. Kita kan aku tuh ada tunjukin ke Pak Lukas juga yang RAB-nya itu. Cuman mungkin kita belum, kelompok saya sih belum sempat ngelanjutin perhitungannya, Pak. Nah, oke ya kalau gitu nanti minggu depan ya, kalau bisa minggu depan udah disiapkan ya. Kita, saya sih ngajak waktu cepat nih, saya kira apa namanya supaya ada waktu untuk membahas gitu ya, membahas proyeknya Bapak itu. Nah, apa supaya kita juga bisa lebih detail gitu ya, di mana kurang. Kadang-kadang gini, saya menjaga nanti ketika masuk, oh ini kalian masih apa kasar gitu ya, nggak nggak seperti yang dia apa ya, bu- belum pernah disentuh gitu loh sama saya gitu kan, sama yang tahu. Kadang-kadang ada pernah kan waktu itu ada kalian kan dulu kok nggak pernah, Bapak dan Ibu kok nggak salah dulu itu ya. Waktu saya diundang rame-rame itu ya, ada Pak Jack, ada Pak ini Pak Michael itu ikut juga kemarin itu ya. Ada nggak di kelas ini ya? Waktu saya tanya pada gelabakan semua gitu. Ikut nggak? Ikut Pak. Ekonomi teknik ya Pak Iya maksudnya? ekonomi teknik itu kan. Itu kan pada gelabakan semua. Itu waktu saya tanya ke sini, waduh, semua pada ini apa namanya? Pada apa ya? Banyak yang ini. Nah, itu makanya itu kenapa kita melakukan asistensi supaya eh, Bapak dan Ibu jangan merasa wah ini harus benar enggak. Jadi apa namanya itu proses ya. Jadi eh, tampilin aja nanti pasti dua kali sentuhan, tiga kali sentuhan Bapak udah langsung. Tapi Bapak kan nanti kan diskusinya by virtual. Sekarang kita itu sudah cukup ini ya, terbantu dengan teknologi gitu ya. Jadi ketika Bapak melakukan apa namanya eh, eh, rapat gitu ya sama teman-teman itu bisa saling ini. Atau ada yang sudah bisa? Coba ada, Boleh Pak, saya share ya Pak. coba ya. Supaya kita mungkin sampai nanti saya coba ngasih tahu kira-kira di mana yang nanti teman-teman pada bisa ngikut gitu ya. Bisa bantu. Oh, oke. Ini Pak, kita ada kelompok kami ada sebuah BQ pembangunan pembangunan gedung kuliah di daerah Salatiga. Kalau untuk RAB-nya sudah ada. Yang kurang apa ya Pak? Ini yang kurang ini adalah ininya analisa harga satuannya. Oh, oke Pak, baik. Minggu depan saya siapkan. Nanti Bapak bisa ngitung satu-satu itu harga satuannya, analisa harga AHS-nya satu-satuan itu sampai koefisiennya itu nanti dihitung ya. Nah itu yang maksud saya itu. Oke Kalau Pak. bisa Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini ya, eh, standar yang digunakan sama PU. Pernah lihat nggak? Enggak, belum Pak. Eh, mungkin Izin Pak, teman Pak Yusuf, Pak. ya, Ya, menipin Pak. Iya Pak, di AHSP Pak, ya standar. itu kalau bisa menggunakan itu ya, apa namanya itu AHS ini ya. Saya coba buka Ya. ini ya. Jadi nanti Izin, nanti bisa share, saya nanti saya kirim ke Aldi, biar Aldi share untuk pekerjaan yang sudah ada AHSP-nya. Bentar Pak, ya saya kirim. Oke, bisa itu. Jadi itu masuk ya. Jadi seperti gini saya bisa di stop share nggak? ya Pak, sebentar. Jadi di saya sudah dapat ini dia ya. Ini adalah apa namanya dari yang dilakukan sama PU gitu ya. Ini hasil PU nih. Jadi eh, ini adalah apa? Ini kebetulan jalan ya, sama aja sih sebenarnya. Jadi nanti Bapak bisa menggunakan dengan standar PU yang ada. Ini standar PU nih. Bapak harus menggunakan sama nih semua. BOQ-nya gitu ya. Ini BOQ-nya. Terus maunya ada apa namanya itu? Ini rekap gitu ya. Nanti rekap. Jadi sebelum rekap itu muncul dulu apa namanya bill of quantity ya. Bill of quantity itu masuk dalam apa namanya semua dimasukkan dulu nih. Analisis kuarinya, agregat halusnya
ya, agregat ininya apa-apa aja. Jadi ini kalau jalan nih, saya ambil jalan ini, tapi di gedung juga ini masuk nih. Jadi ada AHS-nya juga ya, AHS-nya, terus ada basic price-nya. Basic price-nya ini juga harus memunculkan, katakanlah pekerja sekarang tuh harganya berapa sih gitu ya. Nah ini Bapak bisa tinggal ini aja nih, tinggal di apa namanya, eh tinggal di apa, di update aja gitu ya. Jadi ini dia, nah analisa harga satuan ini ya. Nah ini Bapak udah punya ini, gitu ya. Ini kan kalau matching plan ini ya. Jadi eh, detailnya ini apa kerjaannya gitu ya. Jadi setiap ini ada semua nih. Dan ini kan juga alat gitu ya, analisa harga satuannya, cetakan beton gitu ya. Terus nah D1 nih, D1 itu udah mulai nih analisa harga satuan nih, ya sudah mulai ya. Terus dia masuk ke ini nih dia, ya harga satuannya. Nah ini ada ininya apa namanya, udah mulai koefisiennya muncul nih. Nah ini, oke, kira-kira gitu. Ya, Ada yang mau nggak ini? Nanti saya sharing. boleh. Pak. Nah Boleh, Pak. Saya kalau boleh, kalau saya mau boleh share screen lagi. nanti saya share, saya kirim, ke mana ya? Ke ini ya, ya grup ya. Ini Toisi Fuji ini siapa ya? Di Izin grup Pak, kita. saya Pak, Ya? Oh, saya Pak, mohon izin. ganti nama. Toichi Fuji. Leon itu siapa? Leon namanya itu siapa itu? Tapi ini yang terdaftar ini kita semua kan? Ya, Pak. Oke, ini saya kirim ya ininya. Eh, Bapak dan Ibu bisa ngambil dari sini ya cara untuk kerjanya ya. Jadi analisa, jadi nanti detail makanya. Saya kepingin Bapak punya detail sedetail itu ya caranya. Itu kan ini jalan ya. Tapi untuk gedung nanti Bapak juga melihat kan dari sisi sampai ke ininya. Makanya nanti minggu depan kita sudah harus melatih situ ya. Eh, apa hitungan detailnya. Nah, makanya anggap aja ini eh, hasil gambarnya itu sudah ada gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah menggambar di hasil gambarnya itu di hitung analisisnya gitu ya. Itu maksud saya. Nanti terakhirnya kita masukkan nanti di katakanlah di sini ya. Nanti resikonya akan muncul kita mainkan di sini. Karena kan nanti resikonya eh, apa ya? Kemarin kan Bapak dan Ibu resikonya sampai di sini nggak kemarin? Apa namanya? eh Maksud saya itu, kalian masih ngitung resikonya nggak kemarin ya? Nah, ini kan nanti resikonya di sini nih. Jadi di sini, di mana ya? Katakanlah di sini ya, rekap. Nah, nanti kan ya, sudah rekap ini kan ada BOQ nih. Nah, atau di BOQ-nya kah kalian bisa mengaturkan resikonya gitu ya, ya kan? Atau di rekapnya silakan aja gitu ya. Nanti harganya ini harga berapa gitu ya. Nah ini tolong ya dicek ini PPN itu udah sekarang 11% ya. Nanti tolong dilihat aja nih ya jumlah ini 11% ini ya. Ini bukan 10%, ini harusnya udah 11%. Dan ini adalah dari ini ya, dari PU. Jadi nanti ini bisa jadi, ya, ini kan datanya ini nanti tolong dia semuanya link ya semua link ya. Jadi data yang ada ini agak link. Jadi supaya agak link. Jadi saya ketika periksa itu link. Jadi nanti ketika Bapak nanti menghitung apanya,
risk analisisnya itu bisa link semuanya. Jadi naik semuanya, kena semua gitu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Pak, saya ada data yang lain, Pak, RAB yang ada Coba. AHS-nya. Nah, yang mana? Yang ini, pembangunan kawasan asrama haji Banten. Di sheet pertama ada rekap, terus ada sheet kedua ada RAB-nya, sheet ketiga ada apa namanya? Bentar. Ada detail harga satuan pekerjaan, terus sheet keempat ada analisa harga satuan pekerjaan yang pakai koefisien, terus sheet kelimanya harga bahan dan upah tahun 2002 Provinsi Banten. Ya, nanti coba yang ini dimasukkan tadi yang tadi ya. Mhm. Tapi nanti modelnya yang saya kasih tadi itu dari PU. Jadi tinggal standarnya Ya kita Pak. standar PU gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak nanti jadi ini menggunakan pakai standar PU yang ada itu pakai dari standar PU ya. Sama. Jadi bisa bisa dimasukkan nanti tapi untuk apa namanya koefisiennya itu harus dihitung sendiri gitu ya. Oh Cara gitu. ngitung kopi. Ya, jadi bukan koefisien SNI ya, tapi koefisiennya dari yang perhitungan sendiri. Kalau Wah SNI itu ini terlalu tinggi. Ini kan yang SNI-nya ini kan Bapak ini koefisiennya koefisien SNI ini. iya SNI Pak. Ya, itu jangan kita pakai itu. Pakainya yang mana Pak? Pakai hitungan sendiri, katakanlah pekerja, berapa jam dia dikerjain, berapa jam dia bekerja. Berarti pokoknya kalau dia bekerja itu 3 jam, 3/8 gitu ya. Itulah koefisiennya gitu loh. Hmm, oke oke. Cara ngitung koefisien tahu kan? Untuk bekerja berapa jamak dia umpamanya dikerjakan, itulah koefisiennya. Contoh alat itu berapa gitu ya. Nah, contohnya ini kaso ini berapa kan nggak mungkin satu satuan ini cuma berapa meter sih digunakan untuk pekerjaan satu ini ya kan. Mm-mm. Makanya dia muncul koefisiennya gitu. Nah itu maksud saya itu nanti Bapak lebih detail ke situnya cara ini. Makanya itu waktunya itu kok bisa mungkin mepet gitu. Minimal 2-3 kali pertemuan gitu. Bapak jangan mepet sampai kita berapa kali pertemuan lagi ya? Sampai di situ ya. 2-3 lagi ya. Kalau nggak salah 3 kali pertemuan lagi tuh kalau nggak salah ya. Jadi cuman apa 14 berarti 3 kali pertemuan lagi, 2 kali pertemuan lagi. Jadi 11, 2 kali. 2 kali pertemuan lagi Pak. 2 minggu ini Bapak ini harus sudah muncul itu makanya nanti dalam minggu depan itu sudah proyeknya sudah ada, sudah detail gitu ya. Tinggal dua dua pertemuan lagi 14. kita. Izin Pak, tadi yang untuk AHSP itu berarti tenaganya dipecah lagi ya Pak? Benar, benar. Berarti diskedulkan menurut eh, Per yang per per akan per ya yang per akan per dilakukan. pekerjaan, per Ya, pekerjaan. maksudnya misalkan pekerjaan pasangan atau Mm-mm. beton atau struktur itu dikerjakan selama misalkan 2 bulan. Itu berarti di breakdown berapa orang terus berapa lama gitu ya Pak? Ya, Jumlahnya atau seperti ya, itu. ya. Jadi Berarti panjang dikerja. itu Pak. Kalau kalau itu aja 5.000 halaman, 5.000 Bukan, itu apa? jangan Bukan enggak bukan. Maksudnya 5.000 baris itu kan atau contoh aja Pak. enggak. Kalau Jadi gini, seluruh. yang saya kasih contoh itu, yang ada itu kan detail itu ya. Eh, jadi gini ya, apa namanya itu? Gini-gini. Jadi contoh ketika menghitung analisa harga satuan ya. Nah ini ya, contoh di sini ya, contoh nih ya. Eh
Ini katakanlah pekerjaan sebentar. Nah ini ya. Nah ini ya. Kita ngambil pekerjaan ini umpamanya ya. Contoh aja nih ya. Itu lapis resap pengikat aspal cair gitu ya contohnya pekerjaannya. Pekerjaannya berapa? Berarti kan itu harus dihitung nih, ya kan? Jadi harga disatuannya kan tenaga, bahan dan alat, gitu kan? Ini itu aja per pekerjaannya itu. Katakan pekerjaannya itu harus ada nih. Jadi, nah ini kuantitasnya dihitung, harga satuannya ini kan harga satuan Bapak tadi kan sudah punya itu standarnya di mana pekerjaan di Banten kah atau di mana gitu ya. Nah bahannya apa yang dipakai di pekerjaannya itu, alatnya apa yang dipakai, ini kan material, material ini mungkin kuantitasnya itu biasanya satu atau di atas satu gitu atau di bawah kecil. Nah itu harganya berapa? Ini kan untuk ini kenapa bahannya 1,7 karena banyak yang sisa umpamanya gitu ya. Banyak yang kebuang. Makanya dia diangkat dia demikian. Tapi kalau umpamanya materialnya tidak ada kebuang gitu ya. Ini contoh nih ya. Jadi angkanya bisa satu atau angkanya bisa lebih hemat lagi bisa 0,9 gitu ya. Nah, peralatan apa aja jenis peralatan dipakai? Berapa lama dia dihitung? Ini kan angka peralatannya sekian. Kan dia nggak mungkin dihitung dalam ini. Ini cuma berapa lama dihitung, berapa jam. Cuma berapa menit dia dipakai. Kompresornya juga berapa lama sih dipakai. Nah, itulah muncullah koefisien ini. Gitu, Pak. Paham nggak maksudnya? Iya Pak, paham Pak. Karena di analisa EI, analisa bina marga itu memang ada sebelahnya itu berhubungan Pak, saling berhubungan. Ya, Itu breakdown lah Pak, itu breakdown ya. karena tergantung juga letak query atau letak bahan itu 50 kilo, 60 itu kan Mm, mm, di situ ini semua Pak. Nah, mm. kalau kita mengacu pada analisa bangunan gedung atau analisa cipta karya, itu kita disuguhkan dengan koefisien yang sudah ditetapkan oleh cipta karya, Pak. Mm, mm. Nah, Nah, itu kalau yang kita harus breakdown lagi, ini kan butuh cukup waktu lama apabila pekerjaan itu sangat banyak. Kalau pekerjaannya, item pekerjaannya sedikit, masih masih inilah masih kita masih bisa untuk breakdown atau seperti apa gitu kan. oke gini aja. Saya ngambil jalan tengah gitu ya. Sebenarnya sih bisa dihitung ya. Nggak sulit sih ngitungnya itu koefisiennya itu. eh, ada gini. Ada bagian koefisiennya itu diambil dari yang standar yang ada, seperti umpamanya galian gitu ya, itu udah standar. Tapi ada juga pekerjaan yang sudah mungkin apa sudah custom gitu ya, bisa dihitung gitu ya. Jadi harus hati-hati mana yang apa namanya yang custom, mana yang apa namanya yang diambil dari standar yang ada gitu. Bapak bisa pilih sih sebenarnya. Jadi nggak semuanya bisa bisa di Bapak bisa ngambil nanti pilih yang benar-benar oh ini angkanya bisa diambil nih gitu ya. Pak Lukas, Iya, izin share screen Pak Lukas. ya Kita silakan. yang proyeknya ini sudah ada sih, nih Pak. Terakhir itu kami sampai sini doang Pak, udah lama banget nggak kita lanjutin. Kita terakhir itu sampai Monte Carlo itu yang kemarin Pak Lukas ajarin, kita masuk-masukin dapatnya 2,59 ini. Saya lupa sini 2,59 artinya apa. Terus kemarin Pak Lukas info, kalau sudah ini kita cek lagi yang 80% maksimalnya. Dapatnya berapa angkanya, terus selisihnya kenanya 4,8% Pak. Kemarin sih sampai sini kita langsung nggak sempet ngelanjutin sih Pak Lukas. Nah, gini, oke. Jadi nanti ini kita nggak ngomong di sininya dulu, tapi kita ngomong nanti Bapak menghitungkan RAB sama dengan analisa kesatuannya gitu ya. Harga bahannya coba dicek harga bahan ini Ini kan kita RAB-nya ada breakdown-nya sih Pak. Jadi ini ya kan rekapnya nih pekerjaan pendahuluan kan 72 juta. ya. Kita ada rekapnya Pak sampai 72 juta ini. Nah, itu baru AHS-nya coba. AHS tahun 2016 nih ya. Angka tahun 2016 nih. Nah, itu Hmm. kalau bisa di angkanya yang baru nih. Gitu maksud saya. Kita update 2023 harganya kita ganti semua gitu Pak. Ya, gitu lah. Makanya harga setiap itu harus ini kan bukan harga analisa satuan ini. Belum dihitung, cuman masih harga harga material aja nih. Nah, harga materialnya itu diupdate nih. Tuh, Update-nya Bapak. ada referensi nggak Bapak, Pak Lukas?
Harusnya punya. Setiap itu tanya Pak ini aja deh, pasti harga harga ininya tuh ada semua tuh. Harga update-nya itu ada semua di buku jurnal tuh biasanya ada ya. Nah, itu harus rajin itu ngupdate itu. Nanti kita cari-cari aja jurnal yang ada tulisannya daftar analisa harga ini yang tahun Ya, 2023 gitu di ya, Pak. mana pekerjaannya ya. Oh, tiap kota beda-beda ya, Pak ya. Iya, di kota mana, itu pasti beda-beda. Ini kan Toraja, nanti berarti kita ambilnya yang coba cari yang Toraja gitu ya, Biaya Pak. biaya Toraja ya di daerah Sulawesi Selatan gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Harganya karena kan di Toraja kan naik ke atas itu di gunung, harganya bisa mahal tuh kan. Itu nggak sama dengan harga di Makassar dengan harga di Toraja itu kadang-kadang beda jauh. Jadi kita belum sampai ke sini dulu, belum sampai Microsoft ininya ya. Simulasi, tapi saya mau 1-2 minggu ini Bapak kan udah tahu Monte Carlo dari mudah, tapi di sini Bapak harus clear gitu loh maksud saya. Jadi kita nanti updatein harganya terus kita apain apa ya? Kita buatin Monte Carlo-nya gini juga simulasi. Bukan, nanti jangan dulu ngomong Monte Carlo. Jadi Bapak harus benar-benar menghitung dulu harga satuannya, terus nanti menghitung analisa harga satuannya sesuai dengan itu pola yang kalau ada cipta karya silakan cipta karya gitu ya. Jadi Pak ini bisa mencapai cipta karya, tapi koefisiennya itu kalau bisa ada yang custom, ada juga yang model dia, tergantung melihatnya aja. Kalau yang pihaknya itu Bapak melatihnya itu ada juga kadang-kadang saya pernah lihat itu koefisiennya cipta karya dan terlalu tinggi gitu ya. Izin Pak, betul Pak. Jadi kemarin mohon izin Pak, Iya. kemarin kita di beberapa provinsi itu sampai kaji ulang dengan BPK Pak, BPKP Nah, terkait itu karena untuk pemasangan ini sendirilah contoh kecil pemasangan plafon itu mm-mm, dari harga satuan, dari harga bahan misalkan ketemu 150.000 per meter persegi. Nah, mm-mm. ini harga rangkanya aja, harga bahannya aja 50.000, tapi upah kerjanya itu sampai 100.000. Nah, ini kan Hmm. timpang, Pak. Ya Jadi itu seperti makanya seperti saya itu. bilang. Kemarin kita sudah bahas itu sih, Pak. Nah itu bisa dipakai di sini Pak, silakan aja. Itu lebih bagus. Nah, Berarti itu Bapak berarti udah pernah custom ya, bahas. Pak. Ya ada yang custom, jadi nggak semua itu Pak. Karena nanti akan eh, eh, saya sih pengalaman saya itu banyak yang harganya itu terlalu tinggi, makanya saya udah bilang tadi. Ada yang beral custom. Kalau saya sih ngambil pukul rata custom memang sulit lama gitu kerjanya. Kalau saya kan dulu saya kerjain sendiri, saya punya tim waktu dulu ya. Ya gampang, saya punya apa namanya itu ada softwarenya saya waktu saya bikin software dulu ya, saya bikin ininya apa Pak, namanya itu perusahaan saya yang lama, tapi saya nggak bisa bawa gitu kan. Saya bisa bikin ininya apa namanya eh apa platformnya, softwarenya. kalau Jadi dulu saya ini, bisa Pak, umpamanya sekian, saya tinggal masukkan koefisien langsung keluar harganya semua gitu. kalau dulu kita pernah dibelajarin itu analisa BOW itu, Pak, untuk yang membreakdown kalau tanpa adanya analisa yang dari pemerintah, kita bisa menggunakan analisa BOW dan Mm. itu kan ada breakdownnya, ada perhitungan breakdownnya. Nah, itu kita bisa membuat sendiri. Kalau dulu pernah saya melajari itu, Pak. Iya, jadi polanya gitu, bisa eh, saya itu pengalaman gitu ya, waktu saya pakai punyanya apa SNI atau punyanya pemerintah, harganya tinggi sekali. Kontraktor tuh nggak bakalan menang itu biasanya kalau dia pakai itu. Dia nawarin pakai harga itu ya, yang jago kontraktor yang jago, yang dia bisa hitung, dia bisa nawar harganya. Tapi kalau maunya eh, kontraktornya dia pakai apa biaya yang ada itu ya saya pernah gitu ya waktu itu kontraktor datang ke saya gitu ya, Pak saya itu nggak pernah menang kok tender nih, gimana caranya sih saya bisa menang, saya bilang Bapak punya ini nggak cara kerjanya nggak, udah saya udah punya kayak pakai sistem segala macam, saya bongkar sistemnya, oh ini Bapak ada salah sini, saya bisa salah sini, ini ditaruhnya di sini caranya gini, saya buka gitu. Udah kemudiannya setelah diperbaiki dia sekarang menang melulu dia. Tahu caranya. Karena dia nggak rugi dia kerjanya juga tapi bisa menang gitu. Itu kontraktor di situ. Jadi nanti Bapak juga bisa belajar itu supaya bisa lebih detailnya sih sebenarnya ya.
cara berpikir kontraktor bisa masuk di situ. Jadi apa yang dia apa sama siapa, Bina Marga maupun Cipta Karya itu sudah perhitungan sudah mulai detail gitu ya. Nah itu yang saya pakai, makanya ini 2-3 minggu ini ke depan kita ngomongin itu. Sudah saya lihat dulu, saya lihat sebentar. Saya cuma skip aja gitu ya. Sudah coke, udah camang, udah jalan-jalan. Tapi kalau belum masuk-masuk seperti gini ya. Calvin nih, saya nggak bukan ini, jangan dihitung dulu pakai kurs kitabolnya, tapi harganya dulu nih didetailkan gitu ya. Ini ini kan harga analisa harga satuannya belum muncul nih. Walaupun AHS 2016, tapi itu bukan analisa harga satuan itu. Coba di state-nya itu. Nah, itu bukan analisa harga satuan nih. Dia ini harga per bagian gitu ya. Analisa satuan tadi kayak gitu tadi ya. Ada upah, ada upah, ada bahan, ada alat. Itulah analisa satuan. Ada upahnya, tenaga kerja, ada harus dihitung tenaga kerjanya, harus bilang upahnya, tenaga kerja, bahannya berapa, terus alatnya apa, gitu aja. Nah, kalau itu belum ada, itu bukan analisa satuan namanya. Kira-kira gitu ya. Ada nggak coba Bapak bisa nggak ada munculin itu? Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini boleh nih. Nah, ini kayak gini maksud saya. Tapi ini model lama nih, gitu ya. Nah, ini coba nih. Ini kan gini nih. Nah, ini namanya pekerjaan ini ya. Nah, ini kan dewa koefisien nih. Nah, ini ntar ini. Nah, ini harganya ini, harga ini nah ini harga analisa harga satuan gitu ya. Jadi ini muncul 0,4 berapa nih? Berapa lama dia kerja gitu ya. Ini harga satuannya ini adalah nanti Bapak bikin per tahun berapa nih. Nah, itu maksud saya. Tahu nggak maksudnya? Ini kita kan ada harga bahannya nih Pak. Harga bahannya Ya, harga bahannya diupdate lagi. ini pekerjaannya ini sehat sih. Ini ada harga tenaganya. Mm-mm. Ini sehat semua kemarin sih. Pekerjaan tanah, coba pekerjaan pondasi. Ya, ini pekerjaan pondasi. Jadi pekerjaan pondasi ada listnya tenaga, bahan, peralatan, Ya, terus kita jumlahin. Berarti paling ini, berarti maksudnya Pak Lukas buat kayak gini ya, cuman kita tinggal update aja harganya 2016 ke iya, iya, 2023 iya. ya. Nanti Bapak masukkan, kalau bisa masukkan ke pola yang punya yang saya coba kirim itu. Bapak bisa pelajari maksudnya di mana gitu ya. Biar masukkan situ. Saya pikir cuman kristabel aja nih kemarin saya highlighting semua nih Enggak, jangan pekerjaan kristabol. Kita bukan pekerjaan besi, kristabol nanti di akhirnya itu kan bukan kita bukan belajar risiko. Nah, di estimasi ini kita hitung itu estimasinya gitu. pekerjaan cat, pekerjaan ini. Iya. Oke Pak, Oke, oke ya. Kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu kita absen dulu kali ya. Saya lupa ngabsen nih. boleh Astaga. teman-teman boleh on kamera biar kita bisa foto. Saya absen dulu ya. Geo bisa, oke oke. Ya kita foto ya, satu, dua, tiga. Oke sudah. Saya cuma asli yang dulu lagi ya. Aldi ada, Alexander ada, Ada, Pak. Berliana. Ya, ada Pak. Wah, ini baru pulang Lebaran nih. Baru pulang ya, Bu. Bernadette lagi Iya, izin ya. langsung tepar ini Pak. Oh, tepar ya. Pulang Lebaran kemana nih, Bu? Saya ke Alfi, Semarang Pak. Semarang ya. Iya Pak. Geoffrey ada, Geoffrey. Ada, Pak. Jamie, Jamie ada. Ya, Pak. Leonardi ada, Leonardi. Hadir, Pak. Pak Yusuf ada. Oke. Hadir Pak. Oke ya, jadi eh, oke, saya kira demikian ya. Terima kasih semuanya. eh Minggu depan jangan lupa ya. Jadi kita per kelompok itu sudah tinggal sisa dua lagi. Jadi memang harus ini ya, apa benar gitu. Saya nggak mau ini nanti saya kepingin itu apa
eh, kalau nanti lihat nanti ya kalau memang itu apa namanya kita bisa layak nggak untuk di apa namanya eh, kita bisa sandingan keluar gitu ya. Bagus juga tuh biar bisa ini juga kan. Oke, tadi tolong di ini ya apa namanya itu eh, udah di share belum tadi anunya ya. Apa namanya? Bapak Oke, tadi udah share Google Google apa tadi? Google Google Formnya Google ya. Link sudah. Google Linknya saya ini. Oke, terima kasih semuanya ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Selamat malam semuanya. Mbak, Terima terima kasih, Ya kasih oke, Pak. Pak. terima Selamat kasih Pak Lukas, malam. selamat malam. Yo.